flyer yang dibagikan, yang mana kita pada pertemuan kali ini mengangkat tema logika mistika Banjar. Nah, jadi ulun secara sekilas saja, soalnya karena dari Rido sebagai pemantik lebih detailnya. Jadi kalau secara ringkas logika mistika Banjar tuh misalnya seperti ini nih. Ini bahasa keseharian kita aja lah. Misalnya kita imbah berjalan nih kemana, ke kampung orang atau ke suatu tempat nang kada suah kita jejaki awalnya nih. Sekalinya imbah bulik dari sana, garing kita bepada ke Kuitan, entah bepada ke Kuitan atau bepada ke pokoknya ke orang-orang dekat nih, Kuitan, kawan dan lain sebagainya. Waktu nang paling awal tuh takunan dari orang dekat kita tadi, ikam dari mana ya? Aku dari kampung ini ya. Kampung ini ya, rumah apa ya kam jar? Kayak ini tuh bang. Ikam garing pinanya di sana anu ya, kada betawaran, kada betaguran segala macam. Nah, jadi diagnosis langsung logika mistikanya ya seperti itu. Hal-hal yang tidak di luar materialis lah ibaratnya, langsung dicap kepada penyakit yang diderita oleh seseorang itu. Nah, jadi secara singkat logika mistika itu seperti itu. Jadi kalau dalam dunia modern kan hal itu kan ya sedikit bertentangan lah dengan ilmu logika yang ada, contohnya materialisme dan lain sebagainya. Jadi hal-hal mistika itu pada zaman dahulu tuh melekat pada pola pikir masyarakat Banjar. Jadi ketika ada suatu penyakit, ketika ada suatu masalah atau apapun, langsung dihubungkan dengan hal-hal mistik yang tidak ada hubungannya dengan hal materialis tuh. Nah, seperti itu. Jadi dari ulun singkatnya seperti itu dulu, dan lebih jelasnya nanti didetailkan oleh Rido sebagai pemantik. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sebenarnya kan sudah lama kan. Terlebih lagi kenapa mengangkat diskusi ini, salah satunya kan sedang naikin juga tuh buku tentang Tan Malaka, Madilog, ya kan, barangkali tahu kan Madilog. Itu sangat menekankan terhadap logika mistika. Ternyata di Banjar pun ada gitu loh, ada gitu. Jadi kita melihat adanya itu dari mana sih gitu. Nah, logika mistik ini di Banjar salah satunya dari kosakata. Banyak kosakata kita yang berkaitan dengan mistik. Contohnya apa aja? Ya kayak kapidaraan kan, balampah, macam-macam aja gitu. Nah, ini di sini ulun menggunakan catatan supaya kada terlalu melebar, jadi sejalan gitu. Meskipun ini lumayan banyak lah. Salah satunya yang diucapkan oleh Ki Haji Tengku Zulkarnain, bahwasanya karena ahli linguistik beliau tuh, saya baca di buku ini saya merujuk ke sini dulu. Banyak orangnya merujuk ke sini, yaitu kosakata yang berkaitan dengan percayaan tuh ada yang terpakai gitu. Nah, misalnya nih, suatu masyarakat ya kan banyak menggunakan kosakata kapidaraan, artinya kan ada di situ. Nah, gitu. Artinya ada kan, itu juga. Anggap aja kuliah, ya kan, tugas ya banyak benar pada tugas, artinya ada tugasnya tuh. Nah, gitu. Di kelas nih, kamu tugas ini sudah lah ya. Nah, artinya kan ada tuh, kayak juga kapidaran dan segala macam. Nah, selanjutnya yang benar, saya belum punya bukunya Madilog lah. Nah, tapi di sini meskipun beliau mengangkat Madilog, tapi beliau tidak sepenuhnya mempercayai Madilog. Kenapa? Karena beliau sebutkan terlalu materialis dan empiris. Ya toh, itu Madilog, ya kan? Dan tentunya ada aturan-aturan Islam yang memang nggak bisa diindrakan. Mungkin Bu Hantian sudah tahu juga masalah yang dapat buru gembul dan segala macam tuh, nah, berkaitan. Nah, selanjutnya itu hanya saja masyarakat Banjar pun sudah daerah sinilah khususnya kan sudah kurang nih percaya kepada dukun-dukun segala macam gitu. Terlihat bagaimana orang itu lebih sering ke rumah sakit lah, nah gitu, daripada ke hal-hal yang seperti itulah. Selanjutnya meskipun seperti itu, meskipun kita ada Islam, kita Islam pun ada yang menyimpang gitu. Ajaran-ajarannya kan, mungkin ajaran sempalan kan, barangkali kan yang sempalan ada juga tuh. Nah, jadi dalam buku ini ada 10 bab. Nah, jadi untuk menyatukan pendapat,
Jadi seperti ini. Kita anak tahu gerang, masyarakat Banjar tuh kayak bergerang. Masyarakat Banjar. Ini karena diskusi lah pemantik segala macam. Jadi karena ulun jelaskan ulun lain orang Banjar. Jadi pendatang. Ini perspektif orang pendatang. Nah, gitu. Mungkin ulun dari literatur bisa menjelaskan, mungkin tapi dari pengalaman Wan Pian mungkin bisa ditambahkan. Maksud Banjar kan ada asal-usulnya loh, asal-usul. Nah, ya Putri Nyungbui barangkali kan, Ampung Mangkurat, Pangeran Suranata, nah itu asal-usul. Selanjutnya kita harus bagi dulu nih. Nah, yang pasti kan ada hulu kan. Nah, hulu, tahu Bonpian hulu yang di mana? Di situ Kuala ya lah, Banjar Kuala dan Banjar Batang Banyu. Nah, terbagi ketiga ini, terbagi tiga. Di antara ketiga ini, ya kan, ada di istilah dengan madam. Nah, madam, kan madam kan, madam ya. Dan menurut data yang lihat di Logam Istana Banjar ini, di sini, bahwasanya di antara Jambi, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara tuh 47%, 47,66% orang Banjar di sana. Dalam artian logam mistiknya mungkin barangkali bisa lagi terbawa ke daerah Sumatera sana. Karena setengah dari penduduk tuh orang Banjar di sana. Gitu. Di kelas ulun pun kuliah itu ada juga salah satunya orang sana juga. Jambi, daerah Jambi lah. Nah gitu. Nah, selain itu karena keterkaitan dengan masa lalu, nah gitu. Kita akan melihat daerah Banjar masa lalu. Daerah Banjar masa lalu itu kebanyakan jalurnya itu melalui jalur air. Nah, jalur air. Tuh, jadi bahar itu emang air, Bang. Karena jalan darat. Adanya jalan darat itu pas zaman Belanda. Gitu. Kita ini sebenarnya sungai gitu. Salah satunya jalan sungai yang tertutup tuh karena mungkin ya penjajah Belanda bikin jalan segala macam. Makanya ingin mengetahui kampung Tuha nih. Masyarakat Banjar, kampung Tuhanya itu rata-rata di mana? Di pinggir sungai. Gitu. Karena lu melihat lah. Ulun suah begawi di Kompas, interview di RT 3 yang agak jauh dari sungai, di Sungai Tabuk Ramat. Gitu. Di daerah RT 3 itu banyak pendatang. Orang Jawa, segala macam, Sumatera ada juga, dari Jakarta ada juga. Berbeda dengan pinggir sungai, salah satunya Bincau. Bincau sendiri pun saya bertanya ke orang-orang sana, oh mulai pendatuan gue di sini sudah ya. Ya artian kan pinggir sungai banget nih. Nah, gitu. Mungkin artinya logika mistik ini yang kita verifikasikan dari secara penalaran itu banyak di sana, daerah pinggir sungai. Nah seperti itu. Jadi tapi ada beda lagi nih jalur air. Kan dari hulu ke hilir. Ternyata antara hulu hilir pun ada perbedaan. Jadi kita kadang-kadang menggeneralisir bahwasanya orang Banjar itu ada logika mistiknya. Ternyata orang hilir nih itu jarang menggunakan logika mistik. Kebanyakan orang hulu. Gitu. Mungkin kalian ritual kan, banyak orang hulu. Dari Banjar sendiri pun ada. Kenapa? Karena adanya orang terpelajar, kan barangkali ulama segala macam. Nah gitu. Jadi supaya jelas apa gelang logika mistik tuh. Nah gitu kan. Kita akan memahami tentang logika. Nah, logika. Barangkali sudah pahamkah tentang logika atau apa? Pasti tahu kan, Pak? Logika apa aja? Nah, itu. Jadi yang lo dapatkan sini logika tuh ada namanya pikiran. Selain itu ada juga yang dikatakan oleh Plato dan Aristo. Kalau Plato ini menggambarkan itu bahasa. Nah, gitu. Jadi bahasa ini yang saya lakukan kan bahasa kan. Itu adalah pikiran yang dibahasakan. Nah, ini bahasa. Pikiran dibahasakan. Kalau kita lagi berpikir, itu bahasa dalam hati istilahnya. Nah, gitu. Itu Plato lebih ke bahasa. Gitu. Habis itu
kalau Aristoteles itu lebih ke alat. Nah, alat lah gitu. Kalau bahasa samanya organon. Makanya organ kan, alat pencernaan, organ-organ gitu. Dan logika ini pun ada yang mengatakan lagi bahwasanya ini kewajiban akal. Nah, kewajiban akal, artinya kewajiban kita mengetahui kan, gitu. Nah, gitu. Jadi yang semua ini dijelaskan, ini adalah syarat atau aturan berpikir. Nah, di sini. Jadi logika ini syarat atau aturan berpikir. Gitu. Dan kita melihat logika-logika ini itu dipakai oleh orang-orang teolog, mutakalimin, orang ahli kalam. Makanya melihat kalau bukan lihat yang video viral itu, apa video viral itu Ustadz Nuruddin dengan bergembul. Nah, itu melihat. Ustadz Nuruddin kan banyak salah satu bacaan kan para teolog kan, ahli kalam. Nah, itu harus menggunakan apa? Logika. Makanya di perpustakaan Kos Baca ini ada ilmu logika Ustadz Nuruddin. Nah, itu mau lengkap, apalagi masalah agama kan, Tuhanan gitu. Jadi istilahnya Kak, bisa-bisanya lah kita membahasakan atau mendiskusikan tentang ketuhanan tapi ilmu logika belum rampung. Nah, tahu logika kita harus itu deh inti dari logika mistik itu. Selanjutnya itu karena logika ini tujuannya apa? Untuk menghasilkan kesimpulan. Nah, gitu. Kita merujuk kepada pandiran moderator tadi. Bujurkah garing tadi itu gara-gara tak ke kampung orang ya? Nah, gitu. Pakai mistik ya, itu gara-gara nih. Nah, gitu. Bujurkah gitu nih. Jangan-jangan masuk angin aja nih. Nah, kan gitu. Kesimpulan gitu. Karena cara memproses kesimpulan ini ada banyak caranya. Yang salah satunya tuh eksperimen. Atau percobaan. Nah, salah satunya apa eksperimen nih? Ya obat-obatan. Kan dicoba dulu. Nah, gitu. Pada awal kita kesimpulan kiraan lah asa hatiku kena anu bang nah, kena nyaman lah ya. Anu obat nih diracik. Habis itu adanya bukti. Nah, gitu. Ada bukti. Gitu. Misalnya batisku pina anu aja. Pina garing aja. Kalau gara-gara alam nang mana kah? Nah, gitu nah. Sekalinya garing gara-gara apa? Gara-gara diikut ular. Nah, gitu. Lagi gurin diikut ular. Gitu. Aneh ada bisanya kan bukti loh. Ada gigitan segala macam, dicek darahnya nyata ada. Nah, gitu kan harus ada bukti kan. Nah, ini kesimpulannya. Nah. Selanjutnya ada juga hukum. Yang maksud hukum ini ya contohnya yang disebutkan Ustadz Nuruddin itulah kayak non kontradiksi gitu. Ini dasarnya kayak misalnya saya ini lagi duduk, kadang kan berdiri loh. Bayangkan saya ini duduk tapi berdiri juga. Nah, kadang atau misalnya hukum kausalitas sebab dan akibat. Nah, itu hukum-hukum tuh. Yaitu sebab akibat. Karena mungkin spidol ini langsung ada. Nah, gitu tiba-tiba ada gitu. Selanjutnya itu kan ada metode lagi. Metode induksi dan deduksi. Nah, ini. Ada lagi itu metodenya. Itu masuk ke ilmu logika juga, ilmu mantik tuh ada juga metode induksi itu. Selanjutnya ada verifikasi. Nah, itu verifikasi. Ya kan? Verifikasi. Karena kalau karena ini misalnya nih tanpa proses, ini kan proses nih. Proses. Misalnya ada tanpa proses. Maka yang timbul itu apa? Nah, yang saya dapatkan di sini pertama menduga-duga. Selanjutnya itu ada spekulasi, berspekulasi aja. Jangan-jangan ini nah, jangan-jangan aku tak makan anu lah ya. Nah, gitu.
spekulasi. Nah gitu, inilah yang istilahnya tuh di logika. Nah gitu, kenapa pentingnya logika. Nah gitu, ini logika tadi mengenai karena kamu terus kecil. Ini logika sebelumnya ada ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada, lanjut. Nah itu ringkasnya, logika ini ya proses berpikir. Untuk apa? Untuk menghasilkan kesimpulan. Nah gitu, ada menghasilkan kesimpulan kalau sembarangan. Selanjutnya kita mistik kan. Apa gerang mistik tuh gitu nih? Mistik ini ada yang mengatakan orang tuh kebatinan. Nah, ya, ilmu kebatinan ya. Ada kawai ngaran batin, ada kawai dilihatnya gitu nih. Kebatinan. Selain kebatinan, ada juga hal yang terjangkau, yang tidak terjangkau indera. Nah, ada kawai indera kita. Nah kalau gitu deh, pinanya aku merasakan anu mah aja. Nah, ada kawai kita yang gitu nih. Habis itu mistik ini salah satunya ya yang kita pelajari barangkali kan, tasawuf kan. Nah gitu, tasawuf masuk mistik karena ada awal kan gitu. Nah selanjutnya itu hal-hal yang mistik ini itu ada di 3 agama, lain 3 sih. Hal-hal yang kayak ini lah, cabang-cabangnya juga. Nasrani ada, Buddha kan, Islam. Nah gitu, mistik ini ya, intinya yang lebih ke umum gitu, lebih umum lah, intinya di luar indera deh tingkatnya kayak itu. Bahkan kalau cabang filsafatnya itu neoplatonisme. Nah gitu, ini masalah-masalah mistik. Cuma kita kadang membahas apa mistiknya Nasrani, apa mistiknya Buddha, apa mistiknya Islam atau neoplatonisme, kadang bahas itu karena kita Banjar. Nah gitu, logika sudah paham, mistik seperti itu juga, yang kalau di indra kayak kan gitu. Kalau Pak Barji ini mengatakan bahwasanya masyarakat kita, khususnya Banjar kan barangkali, itu ada tahapannya. Dan Pak Barji itu mengatakan masyarakat kita ada di tahapan 2. Nah, oleh karena itu di sini saya menjelaskan ada teori dari Auguste Comte. Auguste Comte ini filsuf Prancis. Aliran positivisme. Juga sebagai ahli sosiolog. Cuma lebih lanjutnya saya mengatakan Pak Agus lah. Karena Pak Agus Prancis, gitu, lebih nyaman lah. Jadi ada nama teorinya tuh aneh karena bahasa Prancis lah, jadi nah kalau destroyed etats. Nah, cuma kada tahu lah bahasa Prancisnya kayak apa. Karena patuh waner Banjar. Pakai logat Banjar ya bacanya. Ini namanya hukum 3 tahap. Nah, hukum 3 tahap. Apa aja hukum 3 tahap? Yang pertama, bahasa Prancis. Teologi. Kalau kata Pak Agus ini, Pak Agus Prancis ini yang tahap paling rendah lah istilahnya, gitu. Karena langsung
menukan ke dewa, salah satunya di sini juga. Meskipun saya agak menjelaskan lagi perihal ini, saya jelaskan kembali, saya jelaskan lebih rinci gitu, karena saya baca bolak-balik yang oleh Pak Barji ini agak kurang paham saya gitu, karena agak tercampur, karena ini pemikiran barat, kita pemikiran barat. Salah satunya paling rendah, karena percaya itu kepada Tuhan aja. Maksud Tuhannya ya patung, salah satunya kan arca atau dewa. Nah gitu, misalnya saya mencari contoh tadi itu, misalnya kayak petir dianggap tuh gara-gara dewa marah. Nah itu tentang aja sih. Nah gitu. Misalnya kayak banjir ya, banjir tuh gara-gara hukuman dari dewa. Nah kan gitu kan. Salah satunya lagi kalau sini kayak ritual sedekah bumi ya untuk kesuburan. Nah gitu. Selain itu ya banyak lah, ini ada penjaganya segala macam. Nah kayak gitu. Di situ ada lagi metafisik lah. Nah gitu. Kalau ini sudah lebih terkonsep gitu. Kita melihat pas ulun diskusi masalah Dayak, itu orang-orang Dayak itu kan salah satu kenapa yang Bapak Ropik lah kemarin menjelaskan itu antropolog, kenapa apa istilah itu ya ayah tuh. Nah, kenapa itu karena orang yang dipenggal itu akan menjadi pembantu di alam sana. Nah kan sudah metafisik ya kan. Dan orang-orang Dayak itu yang dijelaskan Bapak Ropik itu ada mengenai leluhur gitu, panjang lagi tuh leluhur dari ini. Nah gitu. Sebenarnya kan kayak apa ya, ya ada alam asal usul dan ada alam akhir. Nah gitu, semakin banyak orang yang nyepotong yang itu, makin kuatnya di alam akhir. Nah itu ada konsep itu, barangkali kan ya konsep takdir segala macam. Nah gitu kan sudah ada tuh di situ. Dan kalau di sini beliau yang menjelaskan itu sudah mulai berusaha. Kalau pada tahap ini logikanya nih, logikanya itu ya pasrah aja gitu. Oh ini gara-gara dewa marah segala macam gitu. Tapi kalau yang metafisik ini mungkin hampir mirip, sudah adanya perlawanan, maksudnya sesajen lah segala macam. Nah gitu. Tapi ada tingkat yang paling tinggi menurut August Comte tadi itu dan ini pakai itu positif lah. Nah, positif ya ini sudah lebih jelas. Maksud jelas itu ya banjir misalnya karena banyak pohon ditebang. Nah itu banjir gitu kan. Habis itu selain itu di sini jelaskan contohnya itu ya banyaklah kita melihat misalnya kita bangun jembatan ini harus ada dikorbankan dulu, hanya kuat ya. Nah gitu. Tapi kalau itu positif itu ada dicek dulu ketahanan jembatannya lah segala macam. Nah itu tuh ada positif. Nah ya kan. Selanjutnya kita melihat ini tahapannya tadi. Nah ini tujuan kita bahasin dulu logika, habis itu mistik sama hukum tiga ini supaya kalian kena kalau mengira-ngira kira-kira pada tahap mana gitu. Karena yang ulun cari di sini masalah banjir ini ya, banjir itu di segala aspek ada logika mistiknya. Kita lihat yang pertama itu daur hidup. Daur hidup masyarakat Banjar. Nah coba lihat di kelahiran tuh ada jual mitos-mitosnya harus kene lah aja ya kan, yang mendapatkan itu bisa menyikapi tembuni itu ada yang dikubur ya lo menggunakan misalnya kayak garam,
si masin ya kan, itu masin segala macam jangan orang. Ada yang pakai uyah supaya manis ya. Selain itu ada juga yang dilorakan ya, diletakkan di sungai sirup jalan orangnya. Nah kan gitu. Ada juga bayi itu kepalanya itu akan ditahuin supaya apa, supaya kuat segala macam, pikiran segala macam. Nah itu, nah tuh kira-kira mohon pian pikirkan dulu tuh, kira-kira tahap mana tuh, teologi kah, metafisika atau positif. Nah gitu. Selain itu di kematian pun banyak juga. Konten kematian ini lengkap nih, cuma karena kita membahas logika mistik lain budayanya, jadi seperti itu. Selanjutnya itu kayak menjaga orang beranak, mungkin ya masyarakat kota pun bisa ada yang menutup sembunyi itu pakai lampu. Nah seperti itu. Selain itu ada juga tradisi pada pertanian dan perdagangan. Selain itu ada juga pendulangan intan. Pendulangan intan ini masalah dagang lah. Di pendulangan intan pun banyak juga yang macam-macam tuh. Intinya intan tuh ada boleh sama intan galuh. Nah gitu. Banyak lah istilahnya kata yang dirubah. Gitu. Nah, banyak yang dari hidup tadi kan perkawinan, kematian, kelahiran. Itu banyak benar gitu. Pertanian pun ada perdagangan yang kayak orang belampah segala macam. Satunya jimat lah segala macam kan supaya lari segala macam. Nah, gitu. Selain itu ada juga membangun rumah pun ada juga. Nah, membangun rumah. Gitu. Bangun rumah pun ada juga. Yang paling depan nih. Habis itu apalagi yang mau pacar ritualnya? Nah yang terakhir itu di tradisi lisan. Nah, mungkin buhan pianang sebagai masyarakat Banjar pasti tahu dah yang mana mistik-mistiknya di dori masyarakat Banjar, pertanian, perdagangan, pendulangan intan, bangun rumah, upaya ritual, tradisi lisan. Itu banyak benar logika mistiknya. Nah gitu. Jadi karena buhan pian itu bisa menimbang kira apa sih, apa aja. Nah gitu. Itu logika mistik tadi. Nah, maksudnya kita akan mengetahui dulu kenapa sih masyarakat Banjar nih di segala aspek tuh ada logika mistiknya. Nah, nih. Di sini akar logika kan ada dua. Dinamis. Animisme ini kepercayaan yang percayai anime. Percayai roh-roh. Nah, ini adalah. Kalau dinamisme ini kalau di sini tuh ya lebih ke kekuatan benda-benda segala macam. Animisme itu terbanyak lagi kayak naturisme. Naturisme ini kayak alam. Alam segala macam, roh-roh segala macam, tapi banyak bahasanya. Nah dinamisme ini yang sering kita ketahui apa mana atau mana Pak? Mana itu artinya tuah. Nah, di mana aja ada mana atau tuah nih, salah satunya pada manusia. Nah, contohnya aja kayak Amon yang membaca di sini, yang kayak kerajaan Singosari dahulu segala macam. Bisa kayak rajanya tuh kau terabang, habis itu bisa muncul cahaya misalnya dari batu segala macam. Atau mungkin barangkali bahar itu kepal. Nah kan gitu kan, kepal segala macam. Itu juga mistik loh. Nah, kadang awal aja kita nyalakan karena itu bang. Dari awal tuh kayak ada tuah-tuah. Habis itu ada pada hewan.
pada hewan. Di daerah tertentu itu ada juga yang emang mengagungkan hewan. Nah, supaya lebih terbayang. Ya kalau ya mungkin orang sana lah, kayak gajah kan. Nah, kayak gitu. Ada hewan segala macam asal usul dari ini gitu. Kalau Banjarnya apalah. Salah satunya itu kan bangkoi lah. Nah, kalau Dayak nih masalah burung enggang masalah. Kalau burung enggang tuh orang-orang Dayak tuh burung enggang. Nah, gitu. Itu pada hewan tuh. Kayak ada tua kan. Habis itu ada pada air. Oh ya, pada hewan nih kayak buaya. Ya lo. Nah, gitu. Pada air. Nah, gitu. Ada lagi di sini tuliskan pada benda. Nah, kebanyakan tuah-tuah pada benda nih ya, nah kayak sakti, balangin aja batunya aja. Nah kan gitu. Nah itu kan ya akar logikanya lah gitu. Selain itu pada waktu tertentu. Nah pada waktu tertentu di mana? Ya misalnya paparakan maghrib. Ya lo sanja aja, nah gitu kan. Kalau pengen anu aja apalah macam-macam aja gitu, teknika mistik lah. Ya mun istilah kalau Islamannya ya mungkin ya kayak hari Jumat lah, kan gitu kan maksudnya kan. Dan hari Jumat tuh ya apalagi ya? Ya itulah. Kalau mistik Indonesia umum malah Jumat ya. Nah, gitu kan. Hati-hati ini malah Jumat ya. Nah, gitu jangan tapi ngomong. Gitu. Ada juga pada tempat tertentu. Nah, gitu. Pada tempat tertentu. Misalnya ada hutan angker. Ya kalau tempat-tempat angker, tempatnya nih. Nah, kayak itu. Mungkin dari sini ya yang ulun sering dapat itu ya candi lah. Ya lah. Minta diagung segala macam gitu. Salah satu lagi yang paling parah nih, ya Gunung Pamaton. Nah, Gunung Pamaton itu kalau kita mistik. Nah itu tadi yang kemudian menjadi pertanyaan, relevankah kira-kira di kehidupan kita tuh hal-hal yang seperti ini, apakah ada? Itulah kita contoh aja kan logika mistiknya nih, kayak kepidaraan. Nah, kalau selain kepidaraan apalagi mana rata? Kebangunan. Habis itu malam perjalanan jauh bawa nang benda-benda macam-macam kayak lakatan segala macam. Ya begampir sih orang tuh, orang Banjar tuh. Gampir segala macam. Kena bisa. Dihumpati urang. Nah, gitu. Habis itu misalnya bekamih itu lah ya. Nah, kira-kira relevankah masih pemikiran-pemikiran gitu? Nah, gitu. Atau lebih mudahnya tuh nih, apakah mistik dan logika bisa bersatu? Nah, gitu. Itu barangkali yang jadi kunci kita yang diskusikan kita. Terutama kan nih orang-orang Banjar kan. Kira-kira pasti menemukan lah secara realistis apakah pernah atau tidak pernah. Karena di beberapa orang sendiri pun yang ulun tahu nih, ada misalnya hal-hal yang pamali. Misalnya hal A itu pamali ya, pas hendak dilakukan kerdai gitu nah. Sebagai contoh, ulun bahari di Sungai Babatu ini ada kuburan masih lu SD. Anu kawanan, aku wanita masuk nah ya. Gitu. Wanita aja. Kalian itu gerbang aja. Berarti akan jadi pas beli ke rumah panas dingin. Gitu. Tapi sekali nang sudah zaman gini, kucuk-kucuk di kuburan, alhamdulillah set aja dah. Kucuk misalnya, nisan bahari nah ya. Kucuk ngeliatin nisan. Nah, gitu. Suah juga pas KKN banyak yang terabah-rabah lo digali. Nah, ya didiakan uang ini bang diakan kira nisan kira rajak. Nah gitu. Ada juga yang tahun dulu nih anyar diskusi juga bang tahun dulu malam tadi lah malahan mama itu percaya benar jangan makan nasi kuning jar di atas banyu lah kapal, jadi sembunyi makan habis itu langsung aja dibuang gitu. Nah kira-kira apa kok ada boleh? Nah kira relevan nggak? Atau mungkin orang-orang bahari itu mulai itu kesagian apa?
apakah hanya suka kejadian atau gara-garanya tuh salah lihat kah, atau gara-garanya tuh dari muntung ke muntung. Nah mungkin itulah yang kita bicarakan lah. Sama moderator. Ya. Ya, sedikit menyampaikan kembali nih. Tadi kan sudah disebutkan bahwa ada tiga tahap hukum, tiga tahap dari Pak Agus tadi nih. Yang pertama tadi kan tahap teologis, yang kedua metafisik, dan yang ketiga ada positif. Nah, jadi ujung dari pertanyaannya tadi apakah masih relevan atau tidak hal-hal logika mistika tadi. Nah, cuma kalau dari ulun nih sebagai moderator ingin memantik kawan-kawan nih. Contoh kita mengambil kasus, mungkin dari Berbian pernah juga nih merasakan atau kawan yang merasakan dan lain sebagainya. Jadi kami itu pernah ke daerah Pegunungan Meratus sana, di daerah Tapin tuh. Kalau pian pernah dengar kabar-kabarnya, dulu Jokowi pernah meresmikan Bendungan Tapin. Nah itu tuh karya Jokowi di Kalimantan Selatan tuh. Nah kami pernah naik ke sana. Jadi di sana itu ada sebuah pantangan, amunnya maghrib, amunnya sanja, jangan keluar ya, jangan berkeliaran lah ibaratnya. Yang pasti kan pertama kalau kita logikakan ya tadi sunyi segala macam, kalau napa-napa kededa yang bantui. Misalnya kalau pecah ban kan warung gin tutup dah ibaratnya. Amunnya kehabisan bensin warung gin tutup ibaratnya, nangka itu tih amunnya kita logikakan. Batu yang kedua ada kayak semacam amun di sana menyambatnya wisa. Nah wisa kan macam-macam juga, ada wisa angin. Kalau bahasa sederhananya bukan sana menyambat wisa tuh ya racun yang ada di angin, racun yang ada di banyu dan lain sebagainya. Dan kawan ini karena ibaratnya waktunya mepet pas tulaknya, jadinya tuh tulak agak sore tetamu sanja ini pas sampai ibaratnya di wilayah adat guanya nih. Dan setelah inya balik ke nih ke Tapin kota, Kerantau kota, ya tadi kena wisa jar orang. Nah, cuma kalau ulun tadi memikirkannya nih, kan ibaratnya kalau kita memikirkan secara instan tadi pakai tahap pertama tuh, tahap teologis itu karena kemarahan dewa misalnya, atau karena diganggu orang sebelah dan lain sebagainya tuh. Tahap pertama tuh tahap teologis. Terus ulun pikir lagi nih pas itu, mungkin wisa itu atau bahasa ya kita anggap wisa itu bahasa sana lah, wisa itu bahasa medis dari buannya. Kalau kita pikir-pikir kan, cuma ulun kada tahu redaksi tepatnya. Nah dulu tuh pernah baca juga amunnya maghrib itu kan memang nih kayak perpindahan, yang pertama perpindahan suhu antara dari sore ke malam tuh kan ada perpindahan suhunya dua tuh kalau kita logikakan ke medis. Terus karena perpindahan suhu ya otomatis tubuh kita yang ibaratnya belum beradaptasi dengan tempat itu pengaruh juga kan kepada tubuh kita. Nah jadi kalau ulun menangkap dari Rido tadi, mungkin aja wisa, kapidaraan dan lain sebagainya itu bahasa medis dari buhannya, cuma belum sampai ke tahap yang ketiga tadi tuh, tahap yang menggunakan metode ilmiah atau tahap positif. Nah mungkin orang-orang zaman dahulu itu belum punya observasi, belum punya metode observasi, metode eksperimen dan lain sebagainya, cuma diinstankan mereka tadi sebagai bisa kepidaraan dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang kita observasi nih, kepidaraan tuh mungkin secara medis ada bisa mungkin secara medis ada dan lain sebagainya, bahkan obatnya secara medis ada. Nah kalau ulun sampai sekarang sampai yang kita duduk sini nih, hal-hal yang seperti itu untuk masyarakat kita masih masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap metafisik tadi, karena mencari penjelasan yang lebih abstrak, dijelaskan dari konsep filosofis dan abstrak dan lain sebagainya. Belum masuk ke tahap ketiga dengan metode ilmiah dan lain sebagainya. Pada akhirnya ya tadi bahasa medis mereka wisa, kapidaraan dan lain sebagainya, mungkin mereka itu punya hal-hal
yang bisa dilogikakan lah, cuma tidak bisa mereka bahasakan. Misalnya paracetamol tuh kan ibaratnya tuh bahasa medis lah, mungkin mereka punya juga bahasanya, cuma ya belum ketemu atau belum sampai ke tahap yang ketiga ini. Nah, jadi ibaratnya apakah hal itu masih relevan zaman sekarang? Kalau relevannya, menurut ulun pribadi ya lebih digali lagi nih. Mungkin ya tadi, mungkin itu bahasa mereka tersendiri, cuma kalau kita teliti lagi, kita logikakan, mungkin sama dengan ilmu penyakit yang sekarang nih, ilmu yang sekarang. Nah, mungkin teman-teman ada pendapat lain gitu, nah silakan. Apakah itu cuma tahayul ya Pak? Dari Bang Akbar. Santai aja on, santai aja. Intinya jangan formal, jangan terlalu semi formal. Semi formal ini asal ada formalnya nah. Ini Agus Tokomplena nih orangnya nah. Iya. Pak Agus tadi. Nah, Pak Agus Prancis. Kalau ada pengalaman yang mulai kada percaya, Ya. nah, sana. Suruh percaya bangun nah. Kan ulun tadi berdasarkan pengalaman gue nih, kawan yang kena juga. Suruh nang ke kuburan tadi kan, orang mau makan nasi kuning tadi. Nah, pokoknya ini ada pengalaman yang mulai percaya. Diseladang ini kan. Bagaimana? Bung Basir nih, ya Pak. Lanjut. Datang mas. Sebagai masyarakat Banjar kan. Kena Bang Abdurrahman. Din lah, pendidikan menyelesaikan malam langsung. Jadi berdasarkan pengalaman ya, dan sebagai masyarakat Banjar, apakah itu mungkin jadi dari hasil tadi kan ada antara menduga-duga atau spekulasi. Biasanya spekulasi ini bisa ujar orang, ujar kuitan, ujar datu, ujar kai kalau akhirnya kita menerimanya sebatas hanya sebagai ujar tadi kan sampai yang ke tahap terakhir dari yang ilmiah tadi. Nah itu berdasarkan pengalaman pun dulu mungkin sekitar 2 tahun yang lalu tuh ada berhubung saya 4 saudara ya kan, ada laki-laki, perempuan, laki-laki, saya nomor 3, kemudian adik perempuan. Nah yang nomor 2 ini perempuan udah nikah tuh setiap malam Jumat maghrib tuh ya kerasukan, jadi kita kesurupan ya Pak. Jadi karena diantar lakinya bila maghrib ke rumah abah ya Pak. Jadi karena kami kadang bisa juga dan abah pun bisa juga, jadi komunikasi nih. Biasanya kan kalau orang kerasukan itu dipandai menyahut dia Pak. Jadi takuninya waktu yang kerasukan tuh biasanya di rumah suaminya. Suaminya dekat sini di belakang siap sini abas ya. Nah situ ujar inya bila waktu sadar tuh tempatnya di rumah lakinya tuh kayak ada mengandung mistis gitu, kayak entah kayak dingin ya Allah, suasananya lain gitu ya kalau pas ulun takoni, ulun suruh kayak kita kan normal biasanya menakuni itu kayak hendak apa ya Allah, kemudian kita kasih solusi beberapa bacaan gitu ya Allah. Pada satu momen pas ulun melihat tuh pun posisinya memang bentuknya tuh kerasukannya tuh ya guling-guling kayak berkerawat kayak buaya Kang. Nah jadi ulun takutnya kayak di satu momen lagi kan tiap malam Jumat tuh hampir berapa kali malam Jumat tuh satu momen lagi nya nangis saja ada yang jadi kayak buaya tadi. Nah kan beda-beda nih kalau kita melihat di waktu yang kayak buaya tadi langsung aja logika kita kan, oh nih kerasukan buaya ya Allah. Nah yang menangis ini, yang pas menangis ini ulun bingung juga entah kok nih menangis saja. Mereka juga malam Jumat juga tuh pas di Langgar tuh pembacaan Buddha di ulun iringi julun bacaan, bisa baca Yasin, bisa mensauti Bu Irit banyaki julun. Di situ langsung di counternya kita ikam yang kada Bu Irit aja loh. Wah jurang nih kita supan ya Allah, ketahuannya Allah. Nah jurang nih lain pulang berarti yang misinya bawa ke sebelum bawa kada guru tuh
biasanya kan kita masyarakat Banjar ya Allah bertambah pada guru ya Allah, guru-guru yang bisa bertambah berarti bisa memberi banyu, bisa menambahi orang-orang kerasukan gitu. Jadi sebelum ada guru tuh yang dibuat itu ulun takoni, jadi ulun takoni ke mama karena kan kita tuh sesuai dari apa yang sampaikan Mang itu tadi bahwa wilayah-wilayah atau perkampungan Tuha yang di Banjar tuh khususnya pasti yang di pinggir sungai itu memang fakta. Jadi kan ulun tuh kan di Pekoman kan pinggir banyu dia Allah, seberangnya sama Kampung Melayu pinggir banyu juga. Nah itu pasti banyak dari memang pribumi di sana, dari datu ke datu memang di pinggir banyu, karena bagi masyarakat Banjar itu kan air itu adalah sumber kehidupan ya kayak kau ini ya Allah, pasti orang mikirnya rumah yang di pinggir jalan ya Allah. Nah itu jadi kan karena tadi buaya otomatis ulun takoninya dengan sejarah yang ke mama lu ke abah takoni kerja dan mama dulu ada kan dia bagi kedatuan dia memang melabuh di dalam bahasa Bali ya Allah, melabuh di Batang Banyu sajen ya Allah bahasa Indonesianya melabuh. Tapi hampir lah Jun pas zaman mama tuh kan diterusakan lagi Jun. Jadi kesannya ini kan meminta oh Jun berarti ada memang di atas tuh dulu memang ada. Tapi Jun pas belum takoni mama pas lagi mama ampik itu bang kadang mama lagi kadang meneruskan nih tradisi yang dulu ada apa ya Jun. Nah, berarti kan ada kemungkinan Jurang tuh kakak ulun yang lama buluan Jurang kan lama buluan ya lah akhirnya yang kena bawa kadang guru karena tadi kan ada satu hal aja di malam Jumat sebelumnya kayak buaya Jumat berikutnya tadi yang menangis saja. Jumat berikutnya pun beda lagi gayanya bawa pada guru beliau sudah meninggal tuh Bu Ibrahim terkenal kan menambah hal-hal mistis gitu kan. Jadi Jusidin ini banyak kurangnya Jusidin, banyak kurangnya dan itu pun Jusidin entah itu ada sebelum lihat dulu tuh ada sejenis kayu sini Jusidin lah diandak sini ya udapit namanya itu tuh kuciak langsung betul. Nah hari kedua 3 hari kalau nggak salah bertambah tuh aku kau buangi Jusidin. Jadi ulun gali info lagi ternyata di pihak abah tuh memang kerja cuman di mamanya abah beliau kan keturunan di Yaman, Nini itu Yaman Al-Yamani. Nah di atas tuh jadi kan di atas itu Jusidin yang bisa masuki ke bawah tadi juga. Oh jadi berarti ulun ingat lagi yang momen yang ulun suruh bacaan tadi, ulun suruh wirid ini bisa juga wirid. Nah kemungkinan kan yang di sana nih yang buaya tadi kan yang dari mama ulun. Kemudian ulun takutin lagi suaminya ada bawa di Banjarbaru entah udah gue siapa gitu lihat. Nah sini nyambat bahwa kakak kami aja kemasukan dari yang di Yaman tadi. Jadi kan oh jurun nih apakah hal-hal gitu ada juga ya Allah di Yaman ya Allah kan selain di Banjar nih. Lain tuh ulun takutnya pulang nih ulun kan tahunya Yaman Allah. Ke atas dulu mentakuni kayak silsilah juga ada juga hubungan gusti di Banjar sih. Nah biasanya kan masyarakat Banjar nih hubungan gusti jadi Allah bisa pedatuannya mendatangi jadi Allah macam-macam. Nah jadi hal-hal kayak itu tuh apakah memang harus kita percaya atau itu memang hanya menduga-duga atau spekulasi? Soalnya kan bahasa simpel tadi ulun dapat info dari Mang Ulun bahwa ketika si Dinner melakukan ya kan apa tahun itu ada pengaruh juga lawan yang hubungan tadi bagi si korban nih bagi kakak ulun atau orang itu yang lemah buluan atau memang hal-hal itu menjadi memang tidak bisa kita tolak 100%. Itu Bang dari ulun. Soalnya kan dari pengalaman pribadi tadi dipadahkan ada ketiada, dipadahkan iya ketia pas diyakini kededa ya kada apa-apa juga gitu nah. Itu Bang dari pengalaman pribadi mungkin dari lain-lain ada yang pengalaman pribadi. Yang tadi kan antara animisme yang roh-roh tadi kan, dan dinamisme yang pada hewan tuah pada hewan lah, kawan sakti lah. Nah kayak apa tadi? Jangan-jangan tuh sugesti aja kah? Gitu nah, kan nggak tahu ya kan. Kalimantan buaya ya Allah. Harimau Sumatera. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan atau menanggapi? Apa namanya berkaitan masalah pengalaman tuh lah. Kan tadi ada menyinggung masalah tempat juga. Ada tempat yang mungkin disakralkan juga.
Karena daerah banjir ini kebetulan biasanya ada juga di daerah selain perairan itu tuh ada juga di daerah perhutanan, biasanya di hutan-hutan. Kemudian tersebar isu-isu di masyarakat tuh biasanya di hutan tuh jangan jangan pembarang untung ya, biasanya kayak itu. Kalau pindah hilang ya, biasanya kayak itu. Nah kemudian kami ada pernah satu waktu itu naik gunung lah istilahnya ke halau-halau di Surabaya, naik ke atas sedikit banyak naiknya sedikit sekitar 3 hari 4 malam lah kira-kira. Nah karena kami sebelumnya itu mendengar isu-isu di masyarakat itu kan, artinya misalnya di hutan itu apalagi malam misalnya waktunya jangan muntung pembarang gitu misalnya. Nah kami mencoba membuktikan apakah benar memang misalnya muntung pembarang atau bisa hilang atau diganggu makhluk halus segala macam atau bisa kesurupan. Dan kami mencoba membuktikan di situ, entah berjalan Mbak Empat, nah ada Opal, ini juga ada Seikong lagi kawan ulun. Artinya membuktikan apakah benar isu-isu yang tersebar di masyarakat Banjar itu misalnya misalnya di tengah hutan itu pembarang untung langsung hilang ya misalnya, atau kesurupan jadi buaya di tengah hutan. Cuma kada ada banyu Bang di tengah hutan, kadang mungkin jadi buaya ya lah. Paling jadi macan, aing macan. Nah, artinya kami menyimpulkan di sana berjalan malam, dan mungkin di sana muntung kami itu agak sompral lah bahasanya, cuma tidak menyinggung kepercayaan masyarakat daerah di situ. Artinya kan masyarakat di daerah di sana tuh ada yang mempercayai masalah keharingan, cuma kami tidak menyinggung kepercayaan mereka. Artinya paling kayak istilahnya tuh bujur kada memang makhluk halus itu bisa mengintervensi manusia. Nah kemudian kami tengah malam itu jalan karena hendak bulik kan posisinya. Kemudian di situ jalan, kalau jalan nih mbah itu artinya membuktikan, menantang lah istilahnya, ayo mana sini makhluk halus gitu. Nah kawak ada mengintervensi manusia, dan pada saat itu memang kada terjadi apa-apa. Dan memang ada suara-suara kayak misalnya kayak kuntilanak ataupun suara mata benyala. Kami cari langsung sintari mata warit. Suara-suara yang kayak kuntilanak tuh memang suara burung anggang, memang mirip suaranya kayak suara kuntilanak. Artinya kami mempercayai hal gaib, tapi bentuk hal gaib itu bujur kada seperti kayak pocong, kuntilanak, mariaban segala macam tuh mungkin kada percaya berdasarkan apa yang kami buktikan langsung kayak itu. Nah jadi mungkin itu yang mendasari kami sampai saat ini belum percaya terhadap hal-hal yang kayak itu tuh, dan buktinya sampai ini masih hidup. Nah kada ada tersesat segala macam. Artinya kan isu-isu yang tersebar di masyarakat itu perlu dipertanyakan lagi bujur kada atas dasar apa masyarakat tuh menyebarkan isu-isu yang kayak itu tuh, misalnya di hutan apa. Tapi di samping itu kami kada menyinggung kepercayaan masyarakat setempat tuh. Nah artinya misalnya orang-orang percaya apalah kisahnya, percaya di situ, kada ada menyinggung lah kata-kata kami di situ. Pure menentang makhluk halus yang memang kada mau dibuktikan lawan manca indera. Kan biasanya adalah melihat hantu aja, mana hantunya ada kan. Nah itu mungkin dari ulun berdasarkan pengalaman dan kami coba observasi dan kawa dilogikakan. Misalnya ada mata ya di sintari kan mata warik, ada suara burung. Jadi artinya kada ada yang di luar logika lah, bisa dilogikakan secara langsung. Kecuali kayak ini misalnya sesuatu yang kada kau dilogikakan tuh kayak ini, ada suara kayak kuntilanak, kada kita cari, nah itu bisa kita simpulkan langsung, wah itu suara kuntilanak ya, wah itu mata pocong ya, karena kada kita cari, kada observasi, jadinya mengambil kesimpulan secara ringkas tanpa menjalani proses-proses yang konkret yang disebutkan lawan pemateri tadi. Nah mungkin dari ulun itu aja. Kolernya berpikir mungkin koler berpikir ya kita simpulkan situ juga ya. Nah mungkin itu Bang, kira-kira sesuatu itu pasti ada yang mendasarinya, karena kita koler berpikir mencari apa nih sebabnya ya, kenapa jadi ada suara nih ya, karena kita cari apa-apa ya mudahnya kita kurang sebalah ya. Memang ada, cuma bentuknya itu bujur lah kayak meriaban misalnya, pocong. Kita tetap mempercayai hal gaib, kan ada didasari di agama kita juga ya. Kalau nah mungkin dari ulun itu aja, mungkin ada yang lain. Kan proses yang logika mistik tadi kan ditingkatkan lagi lah, logika positif lah, sedangkan ada observasi lah segala macam, pengecekan,
eksperimen kan barangkali. Oh, sekalinya timbul ada variabel soalnya kawan kalinya. Nah gitu, nggak tahu aja. Nah gitu. Nah barangkali kalau misalnya kayak kesurupan kenalan, kira-kira apa sih yang logika positifnya kan? Apa? Ada nang di dunia medis ya, itu tuh orang itu kayak depresi itu nah. Dan kadangnya bisa kadang-kadang datang waktu depresinya itu mah itu langsung sembrono misalnya macam-macam di pandirakannya, lalu sambat kesurupan gitu. Kayak sulit bang gitu membuktikan bujur katanya itu kesurupan gitu, nah gimana tuh kayak itu tuh ternyata ada semua itu gimana ya kita dapat tuh kita baca di mana tuh ada loh yang dunia medis membuktikan dia ternyata orang kesurupan itu sebenarnya memang ada gangguan di jiwanya, gangguan di ya entah itu depresi kah, trauma kah, apa yang datang bisa secara tiba-tiba ya gitu. Nah pas datang tuh ya yang kayak stres, uriak misalnya gitu. Nah ya gimana tuh Tadi gangguan psikologis aja kan? namun yang saat ini yang orang pribadi percaya malah kali soalnya kada percaya sepenuhnya lagi. Orang kerasukan tuh memang jin yang masuk gitu. Roh halus sudah Iya, dimasukkan. nah, itu tuh ada pernah di kampung tuh pas di Kalteng tuh sampai ada obat Mustika Banjar pas pas di kampung tuh di sana diiga sungai juga kadang diiga sungai maksudnya ada yang diiga sungai rumahnya tuh bukan peiwakan di situ lalu memasang rengge memasang jebakan iwak ternyata yang masuk buaya kuning halus aja masih halus gak tahu halus halus lah pokoknya dan buaya kuning ini kan langsung pasti orang terjun langsung menyimpulkan oh, ini bisa buat siluman nih gitu. Pokoknya hal yang mistis gitu nah karenanya kuning atau putih misalnya seandainya seandainya hitam kan biaya mana aja buaya biasa aja lah itu ya nah setelahnya buaya kuning gitu habis itu kan abah ulun nih bukan abah ulun nih terkenal kayak dipercaya orang bisa no itu nah yang kayak baca-bacakan orang menambah-nambahkan orang itu nah mendoa-doakan orang lalu pas abah ulun tuh ada di situ lalu di kiau kan hajian aja itu datangnya abah nih ke higa sungai itu dan mamanya di higa sungai itu ada juga pasar kayak itu nah modelnya sini sungai ini pasar nah ke atas gitu mama tuh pas lagi belanja juga kan kita tahu tuh mama yang bisa abah datang dipandiri abah ini orang tuh menyuruh abah nih mandiri buaya tuh kalau punya buaya nih siluman tadi dipandiri abah anu jaikam bulik aja jar kayak itu nah jangan ganggu orang sini lah jar kayak itu sayanya di atas di ujung pasarnya nembak ke atas gitu nah di sini sungai bawah nih nembak ke atas gitu di ujungnya nih kan ada kayak lawang gitu nah pembukaan jadi di ujung pasar ini banyak orang melihat salah satu orang di kampung tuh ada orang kayak kada normal maksudnya kurang ya orang kurang lah orang kayak bisa pandir surangan lah di ujung pasar tuh ya aku ciaknya pas orang abah tuh di bawah di batang mana tuh mandiri buaya tuh lawan buan peiwakan tadi woi jalan pasakan aku aja karena aku cari mama aku aja pas rahatan abah mandir tuh habis itu misalnya dipercayai nih oh itu bisa buaya tadi merasuk ke situ aja misalnya itu percaya tapi setelah orang pikir nih itu aja orangnya kan tapi waras maksudnya bisa aja tuh pandai surangan gitu nah kayak langsung dia nontonnya aja pandai surangan tapi sepalihan orang percaya oh itu jago ya tadinya merasuk ke situ aja lah pasangan aku aja kayak itu karena mama aku mencari aja karena mama aku hamuk ya itu benar lah pas bahaya jangan kesini lagi aja kayak itu kan sepalihan orang bilangnya mempercayai hal kayak itu padahal sana jadi logika kan tuh itu tuh padahal orang yang pandir tadi aja kada terlalu waras gitu nah orang bisa memang berpandir surangan kadang-kadangnya di jalan tuh kada ada yang mandiri tapi mau pandir surangan bisa berangkat kuntilan berarti kan kadang itu mah ya kaitannya itu bang kadang bisa menurut yang tua juga bang banyak aja lagi yang bisa dilogikakan tuh contohnya kayak anu nih apa makan di tengah lawang ya jangan makan di tengah lawang ya pemali ya padahal melogikakan orang alih lewat itu kan ya tatap buku malam-malam ya bisa tetap tangan soalnya zaman dulu kan lampu ada kadang bisa anu aja pakai lampu sapu malam gitu ya sapu malam ya ya nah itu kan kalau dilogikakan kayak itu nah kayak tutup jendela aja pilih sanja aja gitu
karena masukan jin-jin gitu. Padahal aku pernah masuk pada lawar kan misalnya itu nah masuk tuh yang memang bisa dilihat aja itu nah. Tapi kadang lah ada juga pernah ada bukan mana ada hal-hal kayak itu tuh nah yang bahasa sapu malam segala tuh pernah terdengar kayak ada di kitab agama tuh kayak ada mendukung itu entah kitab apa kada ingat bang lah pokoknya ada di kitab tuh yang hal-hal kayak itu tuh yang kita anggap pemali itu ternyata kayak bujuran gitu ya bujuran gitu. Tapi berdasarkan filologis Nah itu apa lah bukan ada tahu aja bang seorang ada pernah juga baca kitabnya pernah terdengar ya tuh apa seorang baca kitab tuh ada ingat dia kitab apa ya kayak gitu. Mungkin mau bisa sapu aja, bisa sapu pagi hari itu nambah rezeki aja. Oh maksudnya tuh segala rajin, Nah kira nah, gitu. Anjing, pulang aja ya. ayam aja makan ayam ya dapat itu aja sih martanda Tadi karena ini masuk karena tempat ada masalah medis gitu Pak. Jadi ada satu pengalaman juga bukan orang lah yang mengalaminya, tapi ada orang Parak dan inya sebagai mahasiswa juga dan inya magang juga di rumah sakit jiwa sama Lihum. Nah itu lalu dia bisa ini memang orang-orang yang sakit apa ya psikologi kejiwaannya agak apalah gitu kan depresi lah apa dan sebagainya memang itu jangan itu bisa nanti jangan dilakukan orang-orang yang apa ya pasiennya bukan ya Pak Mas ulun ada mendengar suara di sebelah kiri kanan dan buhannya tuh kada mengindahkan buhannya tuh kada yang mengindahkan entah karena itu sekadar menghormati tapi kalau menurut saya sih itu kada gitu nah karena kenapa karena waktu itu tuh jawaban gue tuh kayak ini di dalam medis ya itu memang ada sebutannya ada sebutan bahasa medisnya mungkin buahnya tuh lebih menjelaskan lawan buah tuh lah lebih singkatnya tuh kayak itu halusinasi adalah banyak sebutan bahasa medisnya yang agak ribet lah kalau disambat yang gitu jadi itu tuh jadi kan lo mikirnya kayak ini orang-orang yang kayaknya kada sedikit banyak loh orang-orang yang kerasukan yang memang jiwanya ini karena depresi entah karena ditinggalkan kawin lalu setelah itu pikirannya mulai kosong setelah mulai kosong akhirnya ini berhalusinasi aku ini ada digawi orang aku ini ada kayak ini dan sebagainya tapi ketika pas sampai di sana bukan dokter ataupun perawat yang ada di sana tuh apa tindakannya gitu tindakannya karena memberi obat itu yang mempertanyakan ampuh ada ampuh aja dan buahnya kawaji guring setelah itu lo pikir apakah itu memang halusinasi bujur gitulah atau itu memang perbedaan pikiran antara si pasien lawan perawat aja buktinya apa karena itu kan bahasanya kalau lo lah mahamnya itu kayaknya masih terindrawi deh masih terbaca oleh medis kenapa karena ketika diberi obat tadi ini masih kawa ini sembuh berdiam ini jadi sih ini kan buahnya kan mengobservasi si pasien apa yang pengen rasakan ulun ada mendengar ada yang memandiri bahwasanya bunuh ja bini ini ini kayaknya pada tuan ulun bahari pang jar kayak gini lalu setelah ulun dalami oh ternyata ini menurut apa ya lah pemikiran seorang bang lah pemikiran dasar yang timbul di kepala itu bakal bisa berkelanjutan loh. Coba seandainya dalam hati seandainya berpikir, oh ini yang berpandir ini hanya sekadar karena aku depresi aja deh. Otomatis fokusnya adalah ke depannya ini berpikir aku depresi. Tapi ketika ini berpikirnya awal dasar pemikiran pertama kali timbul ada halusinasi, lalu ini mikirnya ini kayaknya ada keturunanku yang mengganggu deh. Atau misalkan nih lakiku ini mantan biniku ini menggawi aku deh atau misalkan apa deh ini menggawi aku lalu setelahnya timbul aku digawi orang aku kayak ini nah, jadi lo mikirnya lah apakah itu kayak kerasukan atau kada yang memang dasar bukannya kada percaya kerasukan malah
percaya dengan kerasukan, tapi yang memang disebut kerasukan lah gitu. Jadi kan kadang ada juga orang tuh kerasukan tapi kira kalau digelitik gitu nah, itu kan lucu lah konyol gitu nah. Bukannya kada percaya sih gitu nah, tapi di dalam medis mungkin buahnya tuh membacanya tuh kayak ini tadi, ibarat mungkin bahasa bunda tuh anatomi pikiran emosional buahnya tuh, apa yang pertama kali timbul di pikiran itu bisa memengaruhi pemikiran, proses berpikir ke depannya. Akhirnya timbullah aku ini fix kerasukan, aku fix dihantui orang, aku ini fix. Coba jadi ada perbedaannya tuh, orang yang kayak itu lawan orang yang aku ini depresi, otomatis ke depannya hidup ke depresi. Adanya ada halusinasi, aku berhalusinasi, aku ini ada ginian yang parah, aku misalnya si perawat itu kayaknya mirip Lombiniko deh. Jadi buahnya tuh ada perbedaannya tuh yang kayak itu tuh, sampai akhirnya bukannya kami kada mempercayai sih Ray ibaratnya kayak itu, tapi karena memang apa ya, kami itu tuh masih bisa terbaca medis, dan kami pun ada sebutannya di sana itu karena ada sebutannya di sana itu. Habis kan mentakoni kalau misalkan seandainya ada kerasukan kejujuran yang memang kada berdustaan, pahamuk kayak apa sikap tindakannya bisa lewat dipasung kan, lalu diberi obat supaya tenang. Nah kadang itu worth it, itu berhasil loh. Tapi ada juga yang kadang itu langsung jadi di sana tuh kalau di rumah sakit itu ternyata ada ustadznya juga, ada ustadznya yang menghandle kalau memang ini bikin kerasukan si dia yang mana. Tapi kalau anggapannya kan ini buat medis aja sudah nih serahkan, jadi lu nyobatin tapi sudah itu. Nah dan pengaruh obat itu ternyata berpengaruh loh pikiran halusinasi buahnya. Kenapa? Karena obat yang ulun dengar tuh dari medis sahabat, obat depresi itu tuh mengulah apa ya lah, saraf tuh kayak plimplan pikun, akhirnya kayak kosong tuh nah. Karena kan ini mengulah sebab orang depresi itu kan di pikiran. Obat kalau ulun memikirkan secara logika, obat itu digunakan kalau bisa memutus saraf yang berpikir yang macam-macam tuh nah. Akhirnya ketika kosong, pas ini kosong lalu masuklah halusinasi. Nah itu tadi yang mengulah orang-orang yang depresi, yang bisa linglung apa, kadang bisa menghayal kada stabil ya emosinya. Akhirnya ini berpikiran bisa kesana kemari, yang asalnya orangnya padahal positif aja, kada pernah berpikiran masalah hantu, tapi tiba-tiba bisa. Karena itu tadi ada pengaruh obat bisa juga tuh. Nah itu Pak. Kalau dalam menurut ulama lah, cuman kalau pengalaman yang pernah ulun lalui mungkin kalau masalah kayak itu masalah ini aja sih. Ada kanakan bayi di sini ini burat. Jadi bila ada ditambahi burat nih bisa mati lamas. Dan ading dia kayak itu, ading seorang tuh lah, entah itu masuk ke dalam yang logika mistika itu kalah. Cuma itu dari saben harian sudah tuh. Jadi memang bisa kayak itu. Kalau jadi ada dua kubu kan nih, paninian yang dari pihak sebelah memadamkan, dimandi pakai darah ayam, kayak agak kayak itu. Tapi di pihak dari paninian sebelah ditambil guru aja kan, karena anggapan kita yang normal aja lah, jangan yang darah lah. Jangan. Akhirnya dia bilang waktu itu ading setelah lahir beberapa bulan, tapi memang bujur timbul ada urat di sini, ada urat. Jadi dibawa ke wadah guru, habis itu ditambahi, dan memang sih dia menambahi bujur tuh. Dia menambahi itu pakai biji banih, biji baras tuh apa namanya, baras sabang ketan kayaknya itu tuh. Jadi itu tuh kayak dibacai di rajah itu, betul dipicik di sini. Setelah itu betul bisa bujur hilang, urat tuh bisa bujur hilang. Dan itu wah kok bisa lah kayak itu gitu nah. Ini sakti mantra guna kayak apa itu nah lah, cuma di luar medis gitu nah. Tapi kada tahu panglah, entah mungkin di dalam kitab itu kan kayaknya jatuhnya masalah raja mungkin lah. Kada tahu panglah, entah kayaknya di dalam Islam kita ada kayak itu juga lah pelajarannya, kayak bilangnya bu urat tuh kayaknya bisa kayak itu panglah. Kenapa? Tapi ulun kalau dalam hal itu ulun mempercayai
Kenapa jadi mempercayai? Karena ada salah satu pengalaman yang menguatkan kepercayaan tadi. Pada saat itu di Pamangke, walaupun hanya sekadar kisah Panglah, tapi agak relevan aja Panglah. Bukannya karena terlalu mudah percaya, ada juga sih. Waktu di Pamangke itu ada kawan lamas kebetulan mandi sama bimbayan mandi, dan ada yang si kulitannya menyambet ini. Nah kalau salah hilap ininya ada juga, ada dihapus karena mungkin kada percaya lah mungkin lah kulitannya. Nah akhirnya lamas, beberapa hari dicari, timbul lagi kepercayaan hanyar pulang nang imbah ini sudahnya tadi timbul lagi, entah itu adat buan kita lah, jadi udah lamas dilarutakan karena di pondokan ya, bantal nang rancak ini guring itu nah dilapisi lon baju nang ini bisa pakai itu dilarutakan kalau jadi di mana bantal tuh besetop di situ tuh orang. Dan yang ulun kok bisa gitu nah, jadi takutnya jadi itu memang dilarutakan bujur, dan itu atas seizin perintah kuita mamanya almarhum mamanya mamanya si almarhum tadi. Setelah dilarutakan ternyata bujuran begana, padahal itu sungai deras banget di Pamangke, itu termasuk deras banget, dan itu pada saat waktu musim hujan sungai itu dalam begana. Jadi coba ulun takoni kan lawan buhan nang tugasnya mencari ortu, wah tumbur banget lah itu di Pamangke asalnya, karena Pamangke ini kan termasuk hutan lah itu nah. Hanya bisa melihat tuh rame bener buhan pemadam kebakaran, buhan rescue apa segalanya. Dan takoni itu ditali ya kadang ditali itu memang diganakan, memang beranai kan. Jadi kok bisa lah juga gitu. Tapi setelah lihat kenapa jadi bantal tuh begana di situ, katia di dahan-dahan larut aja gitu, ya kan, dahan-dahan larut aja. Setelah itu malam esoknya hanya dapat dan di situ juga titiknya. Cuman kenapa jadi sampai ke malam esok, karena dalam benar dan pas waktu ditimbul diangkat tuh awaknya kan keras aja udah biru, dan kayak itu sih lah. Kalau jadi bukannya kalau pikir bujur, kadang entah kayaknya ada yang bujur malah karena ada pengalaman di kawan dan karena ada pengalaman di ading juga tadi tuh. Caranya kakawanan kadang tuh takutnya kakawanan ternyata ading ya, ada keluarga aku sering belinya bu orang tuh bisa berdua enggak, tapi yang kadada malah anggapannya tuh yang bukti bahwasanya tuh memang adingnya seorang. Kalau tadi kan anggapannya kawan aja kayak gitu lah, kawan hanya sekadar kawan lah, kayak kurang parah lah merasa. Tapi yang misalkan ading memang ading buahnya itu apa kita tahu bener lah isi dalam buhan dapur buhan atau kayak apa ya, maka itu sering tapi di saban harian kayak gitu urap yang makin mulah percayanya tadi itu kok kenapa ya, karena kebetulan ading seorang jadi melihat kan oh iya ada uratnya, tapi bisa kali dia hilang memang bisa kayak itu tidak ada hendak juga malah betakon guru pas itu masih anom juga malah masih anom karena ini dikira ketulahan oh ya pasti tahun ini ini berenang aja dia berenang lah itu sih pernah gitu. Dan ya memang seperti itu kan. Kalau Pak Barji itu membedakan antara dongeng dengan hal seperti ini mistis. Kalau dongeng ya dongeng gitu nah. Tapi kalau di sini sebutkan dongeng itu mitos itu bukan dongeng, tapi manifestasi dari sesuatu yang suci atau memang pernah terjadi, bahkan bisa berulang-ulang. Nah itu yang mistis ini tadi, yang terkadang membuat orang percaya itu mungkin kan bukan dongeng dong, mungkin ujuk orang bari ini aja. Tapi ternyata pas ujar orang wah ini gitu juga. Nah salah satunya contohnya kan kayak Pak teman kita kan, nah gitu. Jadi memang terulang-ulang. Nah yang terulang-ulangnya nah gitu. Apakah memang terulang ini hanya kejadian medis atau apa? Nah itu kan bisa menjelaskan kembali kan. Menurut apa kalau kesurupan lah bisa aja sana. Ini sih mungkin kalau kita melihat sisi medis, kalau neurologis kan seperti Dr. Rio Hasan itu tidak percaya tentang kesurupan, ada sedikit ahli neurologis. Tapi kalau kita bertakon kepada yang mukia itu
pasti kesurupan gitu kan. Cuman di ini ada salah satu organisasi Ruqyah KBRA, keluarga besar Ruqyah Swajah, itu kan diketuai oleh Kiai Imron. Imron ini Habib murid dari Habib Taufik Asegaf. Nah itu situ kalau penanganan Ruqyah itu tidak langsung divonis bahwa ini kesurupan, karena itu juga ini menakuni apakah ada trauma masa lalu dan lain-lain. Nah itu kan ketika sidin Ruqyah dia juga ini mengasih betul juga memberikan nasihat. Nah nasihat ini nih, pemberian nasihat ini ternyata juga ada diambil juga dari psikologi. Ada namanya itu CBT namanya itu, Cognitive Behavioral Therapy. Nah itu jadi orang-orang yang sudah parah penyakit mental itu tidak bisa lagi dinasihati, tapi diberi dulu obat supaya memperbaiki kimia yang rusak di otak itu. Makanya orang skizofrenia itu kadang kan halusinasi kan, halusinasi melihat hal-hal aneh itu kan, itu memang halusinasi. Cuma tidak tidak juga dapat dikesampingkan bahwa itu juga ada gangguan dari itu. Nah soal seperti ini, saya mendengar penjelasan dari Ustaz Faizal yang biasa transiti tuh, Ruqyah tuh, dia bilang orang-orang yang mengalami memang mental itu kadang jin-jin itu ada rasa empati. Jin itu makanya melindungi dia. Namun salah, makanya di kesini ada kasukan. Berarti kalau orang mental lu, dia mudah tuh karena imunnya itu lemah. Entah itu imun fisik, entah imun mental itu masuk tuh. Nah itu. Makanya kalau kalau saya pribadi sih mungkin melihat seperti ini, adanya hubungan tuh antara gangguan psikologis dengan kasukan itu. Bertali temani lah, ada hubungan itu. Makanya bahkan kalau di Tuwangan kan, misalkan di Tuwangan kan di Ruqyah kan, itu kalau kata sidin kata Kiai Imron itu pisahkan. Karena kadang yang misalnya ini albinya misalnya 20 uang dalam satu uang ada 20 uang kan, ini semua isinya kan. Kalau satu uang kasukan pasti semua jadi kasukan. Tetapi ternyata yang lain itu bukan kasukan, itu namanya bereaksi. Merespon yang ini ada ketakutan, akhirnya muncul juga. Tapi itu bukan kesurupan, bereaksi ya men. Ada emosi yang tertentu memuncak tuang. Tapi itu katanya bukan kasukan. Contohnya seperti ini nah. Pembedaannya mudah jadi bilang kita panggil namanya. Kalau bagi kita manggil namanya bisa mendengar kemudian inggit, itu berarti bukan kasukan, bereaksi. Tapi misalnya kita tegur namanya betul enggak mendengar, tapi kasukan dia bilang. Jadi situ tuh proses simulasi itu ya ada hubungan sih gangguan mental dengan itu. Ada orang yang memiliki gangguan mental lu rentan gitu dengan itu jin, makanya yang melamun gitu kan. Nah langsung itu sih sebenarnya sih itu hal jin tadi nih. Jadi kita memang kita ini memang benar harus mengetahui apakah ini reaksi dari psikologis atau jangan ini reaksi dari jin. Nah gitu. Benar kata Rahmat tadi, bosnya kan orang-orang Ruqyah tuh harus memahami psikologi dulu kan, ya kan gitu. Paham nih yang kayak yang dia rasa menglihum lah. Oh ini emang gangguan jin, oh ini yang dengan medis aja bisa. Yang orang Ruqyah Ustadz tadi, nah, mungkin harus mengetahui. Karena ulun ada referensi, salah satunya, nah tuan jin, ya kan? Tuh banyak juga kan. Nah, bila jin muslim itu bantukan bagaimana syarat berkomentar, melalui syariat. Artinya kan ternyata metafisik ini yang di perspektif kita itu berbeda dengan perspektif barat gitu. Nah metafisiknya tuh salah satu lagi nih campur tangan jin di Indonesia, jawaban syar'i fenomena mistis di Indonesia. Apa itu? Kita jin tadi gitu kan. Dalam Islam pun kita mengetahui kan tidak menyampingkan masalah jin tadi gitu. Bahkan banyak dalil syar'i yang memang itu dari pandangan syariat katanya. Nah gitu kan, lain pandangan alam macam syariat gitu. Mungkin kita mengetahui kan syariat itu bagaimana, al-dalil lah segala macam, Al-Quran dan hadis. Nah itu tadi satunya ini lagi nah, ini kan pengarang dari pengalaman spiritualnya, dialog dengan jin muslim.
Nah gitu. Ternyata ada muslimnya juga loh. Ketika antara jin yang gaib dan muslim artinya kan ada identitas, ada suatu syariat kan, syari. Nah mungkin barangkali itu yang kalau saya tanggapi. Nah selanjutnya kayak Bob Long nih, bukan dia nanggapi apakah yang benar-benar keterpengaruh jin gitu. Salah satunya yang kayak kesurupan pian, habis yang buaya, atau mungkin barangkali mau naik gunung kayaknya belum ada tadi lah. Itu karena memang warik. Gitu. Mungkin kan bisa halusinasi kan, tiba-tiba ini pocong sekalinya baju kamu gantung. Nah gitu. Mungkin jin tadi kan, habis itu yang selanjutnya lagi kan apakah memang jin gitu kan. Mungkin ada yang bisa menanggapi segala macam. Jadi mengenai gunung tuh bang, Nah. mengenai gunung tuh kan, mungkin ini ya, saya melihat video di Malaka Project, Chania Cita tuh, kan udah bahas tuh masalah apa ya, masalah ketakutan tuh memengaruhi pandangan, memengaruhi indera. Nah kalau karena lembab tuh kita mudah untuk melihat hal seperti itu, padahal soal halusinasi, putih-putih, kucing Ya. anak. Assalamualaikum. Kawan itu nih. Ya lanjut Mat. Apa ada hubungan situ tuh. Apa kalau ada lembab itu kan gunung-gunung kan juga dingin bang kan. Nah itu mudah tuh katanya tuh muncul untuk halusinasi indera penglihatan itu atau pendengaran itu katanya tuh. Dan itu respon Sidin terhadap ini Madilog itu kan. Ya. Terhadap Madilog Tan Malaka itu. Kemudian juga apa ya, kalau saya sendiri kan banyak ada kurang lebih setahun lah, kurang lebih setahun menangani kasus sihir. Jadi saya tuh di rumah itu pernah mendapatkan kurang lebih 3 mukul sihir rumah itu. Jadi malam-malam tuh matikan lampu nih, sama lampu mati di rumah tuh matikan tuh gelap kan. Kemudian saya hidupkan ini setanggi buko tapi Cina punya, saya hidupkan. Kemudian kata lawas diseng tuh bunyi, pas saya sentak hilang, masuk dalam rumah, bunyi di rumah tuh. Pas saya masuk rumah diseng lagi. Kemudian ini adik saya kan sholat kan, sholat sunnah, di sini atau sholat apa tuh. Setelah sholat ini nah, meledak langsung di atas tuh. Nah itu tuh. Jadi saya tidak tahu apa meledak di atas tuh. Jadi kalau lebih setahun tuh saya menangani itu. Juga gini nah, yang buat saya percaya dengan kasukan seperti ini. Adik saya itu kan Melayu kan, bukan Banjar, bukan jauh ke Cina kan, bukan Inggris juga, bukan Arab juga. Tapi pas kasukan, pasti Inggris, pasti bahasa Arab, pasti bahasa Arab. Aduh mana nih? Bagaimana sih jawab nih? Kan bahasa Cina juga, bahasa Madura juga. Alhamdulillah bahasa Madura saya paham, bahasa Madura tuh, jadi saya paham, bisa jadi balas. Nah itu tuh, yang saya percaya tuh. Meskipun di dalam psikologi ada namanya kepribadian ganda. Nah tapi saya tidak percaya, maksudnya saya lebih percaya itu sih, itu adik saya tuh mengalami hal itu, kerasukan itu. Karena dalam Al-Quran tuh kan, kalau pakai dalil teologis lah, dalam soal Al-Quran tuh alladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Nah itu tuh jadi dalil ruqyah tuh, bahwa memang manusia itu memang apa tuh dapat dirasuki oleh setan, oleh jin itu. Nah itu sih saya tanggapi sih. Nah selain itu kan artinya kan barangkali kan antara jin dengan sihir tadi. Nah gitu. Dan artinya kita harus memecahkan kan, apakah ini memang benar-benar mistis yang spekulasi atau terduga-duga, atau jangan-jangan dari sihir atau jin. Gitu. Karena yang Pak Agus Prancis tadi, ini Pak Agus Prancis, Augusto Comte tadi. Ini namanya Pak Augusto Comte, orang Prancis. Jadi kami namanya Pak Agus Prancis. Karena itu kan dari pandangan barat kan. Gitu. Dan ulun menyiapkan juga dari pandangan Islam. Gitu. Ini pada tahap awal deh. Nah, di sini periode Comte yang menganggap tahap yang teologis paling awal tadi kan itu sebagai tahap primitif, ya kan, kayak keinginan bertuhan. Intinya amun petir itu ya gara-gara dewa sarik. Nah gitu. Tapi kan pandangan Tuhan, pandangan teologis ini berbeda dengan dewa-dewa tadi. Gitu. Gitu. Karena ini fitrah manusia untuk mengakui adanya Tuhan tadi. Adanya Tuhan. Gitu. Kayak siapa sih Tuhan kita nah? Kan dalam diri itu sekarang kan sudah ada naluri untuk bertuhan. Gitu. Kita melihat dari Al-A'raf 172. Ada yang hafal orang kali ini terjemahan aja. Dan ingatlah dari Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulung mereka. Dari situ kesaksian, bukankah aku ini Tuhanmu? Alaisat Rabbukum kah? Alastu lah. Apa mat? Alastu birabbikum. Qalu bala syahidana. Nah, qalu bina Bala syahidna.
Nah gitu. Hari kan sudah ada istilahnya itu memori yang paling terdalam lah pengetahuan tuh. Dalam akhirnya kita melihat dari kisah Nabi Ibrahim itu kan adanya pencarian kan, siapa sih gitu nah. Barangkali orang-orang yang logikanya masih kurang gitu nah, logika teologisnya tuh ada cuma kurang karena ada komponen-komponen pendukungnya, karena tahu cara bereksperimen ya kan, karena tahu observasi industri ini logika segala macam, pada akhirnya tersalah lah pikirannya gitu, malah menyembah dewa, menyembah ini. Nah itu kan tersalah. Bahkan di dalam syariat Islam kan seperti itu kan. Nah syariat Islam gini, ada orang-orang menyimpang, mungkin daerah Banjar pun ada, ya daerah Banjar pun ada, anggap pelajaran itu itu ajaran sesat ya, nah gitu, itu tuh gara-gara mengaji gara berguru ya kan gitu, kan barangkali seperti itu kan. Nah tuh habis itu ada tahap metafisik dalam konteks Islam. Nah metafisik ini yang anggapannya sudah mulai berkembang lagi kan dalam Islam. Nah gitu. Jadi di sini jelaskan Islam itu kan memisahkan antara metafisika dan teologi kan, ketuhanan segala macam dan mistis gitu. Pemikiran metafisis dalam Islam itu selalu terhubung dengan tauhid. Mungkin barangkali yang dijelaskan tadi nih, dialog dengan jin muslim, campur tangan jin di Indonesia nih, jawaban syar'i fenomena-fenomena mistis di Indonesia. Selanjutnya itu nih, berteman dengan jin, maksudnya boleh lah gitu dengan jin, artinya kan ada gitu nih orang berteman dengan jin. Nah gitu. Nah makanya ini masuk ke dalam mungkin barangkali ilmu mantik gitu nah, kayak sebab akibat kan, mungkin barangkali ya sudah dipaparkan lah oleh Ustadz Nuruddin dan Gergembul gitu nah gitu. Selanjutnya yang masalah saintifik gitu. Justru masalah positif ini sebenarnya sains itu memang sebenarnya Islam juga gitu nah, bukan sains itu diislamkan tapi memang dari Islam juga. Habis itu contohnya kayak yang Al-Quran lah, di sini tertulis Al Imran 190 bahwasanya yang kayak pergantian langit bumi gitu nah, itu kan terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah gitu, makanya afal takilun, afal tafsirun. Artinya kan seakan-akan untuk jadi positif terus nah, yang tahap terakhir. Nah gitu, dalam Islam itu ternyata itu. Ini misalnya agak mengkritik tentang Barat tadi yang masalah Pak Agus Prancis gitu. Karena Pak Barji di sini dalam tahap awal yang logika mistik Banjar, Pak Barji ini itu kan lebih menekankan dari Barat. Karena saya sendiri pun pas baca tuh agak miss dengan konsepsi. Ini dari pandangan Barat apa nih dulu nih. Nah gitu. Barangkali kalau dari pandangan Barat mungkin hal-hal mistisnya emang dihilangkan jujur gitu. Gitu kayak dikikis, habis maka reda gitu. Murni gitu. Pada akhirnya kalau di budaya Indonesia itu gak kesulitan, dan apalagi adanya hubungan dengan agama Islam. Meski emang benar karena Pak Barji sendiri pun sudah mengatakan di awal menanggapi tentang Madilog tadi, logika mistika kan. Madilog itu terlalu materialis dan empiris tadi. Kan seperti itu. Makanya ada kritik Pak Komte tadi. Karena lahir dari epistemologi berbeda. Epistemologi itu caranya tuh, cara untuk menggali pengetahuan itu berbeda. Itu salah satu kan kesalahan yang paling dasar fundamental kan. Nah gitu, misalnya kalau dianggap tuh yang masalah yang teologi segala macam tuh itu lebih primitif, maka kepercayaan kepada Allah tidak seperti itu kan. Perlu hal-hal yang rasional, bukan sebagai dogma. Mungkin barangkali yang tanpa dalil, tanpa observasi kan, mungkin yang kayak matawarit yang dianggap pocong tadi kan. Nah gitu. Atau misalnya kawan tinggal dikira Mariabon nyasah aja, entah saya karena dapat kawan ini aja. Nah gitu. Habis itu malahan Islam itu melihat tauhid itu sebagai puncak pemikiran gitu. Karena pemikiran teologisnya Islam itu berbeda kan, para teolog ahli kalam itu berbeda, dan bisa dibuktikan oleh Ustadz Nuruddin kemarin. Selanjutnya itu di sini disebutkan juga surah Fatir ayat 28 tuh. Mungkin bisa dikoreksi lah nanti kalau ayat salah. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Nah gitu kan. Kita kan ketakutan yang memang tidak bisa kita indra kan. Gitu nah. Kalau kita hanya indra aja gitu, mengikuti yang kayak Pak Agus tadi, Pak Agus Prancis. Nah gitu. Jadi Islam itu pada akhirnya mengintegrasikan antara wahyu, habis kemudian selain wahyu itu akal. Nah itu keunggulan Islam. Bahkan Prof. Amin Abdullah dan para murid-murid beliau itu sering menjelaskan, salah satunya membaca buku filsafat pendidikan Islam. Keunggulan kita ini orang Islam ini ada dua, maksudnya ada dua macam nih, wahyu dan nalar gitu. Artinya kita kadang menyampaikan wahyu,
Makanya kalau orang agama Islam wahyu itu didengar, maksud dengar tuh buyurlah wahyu dibuktikan segala macam ada. Bahkan kebalikannya maksudnya. Misalnya ada kejadian A B C D, wah anukan dulu ke wahyu, adakah? Nah itu. Mun wahyu ada abu juga kali. Satu jin tadi kan ternyata ada. Nah gitu. Tinggal kita aja menganalisis, memisah. Gitu nah. Apakah ini penyakit psikologis kah? Medis maksudnya kan? Apa aja jin gitu. Padahal kan seperti itu kan. Nah gitu. Pada akhirnya kemudian ada juga di agama nih kan, yaitu observasi. Maksudnya observasi itu khabar sodik. Iyalah khabar sodik lah. Ya mungkin kayak ahli hadis baru ini gitu. Anggapannya kan kabar yang benar yang dasarnya oleh sifat-sifat dasar saintifik dan agama yang mana diriwayatkan oleh otoritas agama yang otentik, yang valid gitu. Kalau sembarangan, mungkin kan ujar pada Tuhan Bahari kan mungkin ada bisa dianu kan. Gitu. Mungkin orang Bahari itu mungkin pakai istilah, tiba-tiba kita dapat istilahnya timbul miskonsepsi. Nah gitu, kepercayaan tadi. Nah gini, habis itu contoh praktisnya nih sebagai lanjutannya dalam konteks muslim di Indonesia nih. Jadi kan fenomena gerhana bulan nih kan ada dimensi teologis, metafisis, dan saintifik tadi tuh. Teologis, metafisis, saintifik itu positif tadi. Kita melihat contohnya pas waktu Nabi Muhammad menegur bahwasanya pas anak sidin Ibrahim meninggal kan gerhana matahari ya lah. Oh ini gerhana matahari ini bukan sebagai tanda ya bahwasanya adanya orang meninggal, kesedihan. Nah gitu. Karena pikiran metafisis tuh kan cuma di luar Islam gitu. Kalau dimensi teologis kita nah masalah yang tadi tuh ini momen untuk salat gerhana ya kalau gitu nih dalam masalah teologisnya. Metafisisnya itu untuk tapakur kekuasaan Tuhan. Nah gitu, tapakur. Saintifiknya untuk apa sih itu? Perhitungan astronomis untuk menentukan waktu gerhana misalnya kan. Nah gitu, saintifiknya itu kadang memisahkan. Selanjutnya misalnya kayak pengobatan, dimensi teologisnya dia doa dan ruqyah syariah. Ruqyah kan teologi segala macam tuh. Metafisisnya tuh ya pemahaman tentang kesembuhan segala macam gitu. Metafisisnya kan. Selanjutnya dari itu ya saintifiknya, positifnya penggunaan kedokteran modern. Jadi gabung gitu. Itu bedanya dengan sekuler yang ujar siapa ibu siapa? Karlina ya gitu. Menjelaskan tentang sekuler bahwasanya sekuler ini belum menjelaskan nih bahwasanya ketika longsor ya kan itu bukan atau bencana bumi itu wah ini gara-gara dewa sarik atau apa sarik gitu nah, hal-hal alam yang sarik gitu nah, bukan seperti itu aja jarnya gitu nah. Kita harus tahu lagi itu masalah ekologis segala macam memang benar gitu nah. Islam pun tidak melarang untuk mencari tahu penyebabnya ya kan. Bisa gempa nih gitu. Kita yakin misalnya gempa ini akibat dosa-dosa kita segala macam ditegurin lewat gempa, tapi bukan menghalangi apa sih penyebab gempa tadi. Nah seperti itu barangkali pada akhirnya itu tuh bisa dimensinya tuh bisa bermacam-macam kita nih gitu. Makanya di sini terkomentar simplistik terus simple. Oh ini kerja selesai gitu nah. Karena saya simpelnya itu bukan masalah itulah, masalah epistemologinya deh. Karena mungkin barangkali ya kan dari barat kan. Nah gitu. Selanjutnya terlalu di sini dituliskan linear lah kayak pandangan dari sana aja gitu. Tapi Islam itu pandangannya lebih komprehensif gitu. Dimana iman, pemikiran, filosofi, sains itu memang bisa satu kesatuan yang menguatkan. Nah barangkali seperti itu. Selanjutnya ada untuk yang mistis ini, mistik kan ada animisme dan dinamisme ya kan. Nah itu kan biasanya seperti yang disampaikan kawan tadi, contoh misalkan kayak di hutan atau di gunung, itu apakah pure naturalisme tadi kan atau dinamisme tadi kan yang entah itu terkait udah hewan, benda, tumbuhan dan lain-lain, atau ada kombinasi antara itu. Contoh kan kayak di gunung tadi ada penunggunya kan, itu ya kita kenal. Tadi kan kawanan di Gunung Halo ya Allah, kemudian di Parak sini ya Allah Pematon karena ada Pangeran Suryanata ya Allah. Nah itu biasanya bahkan orang-orang kampung yang pada Gunung Pematon itu dulu dari cerita-cerita orang sana, kalau mau bacaan kita pengantinan diri kita ya Allah, biasanya kan kalau kita di kampung pinjam piring ke lawan orang sugih ya Allah yang banyak isi piring atau ke musola. Kalau dari bagiannya pinjam ke Gunung Pematon dan itu memang ada wujud fisik piringnya tentang
tapi lambat laun tahun ke tahun akhirnya kada bisa lagi. Penyebabnya apa? Karena orang kita nih makal, kadang membelikan ya Allah banyak. Nah, jadi kita boleh lagi jalan kan. Tapi kita tadi kan masih beberapa tadi kan ada kawannya masih pelintan ya Allah, ada percaya ada kada, cuman masih ragu-ragu ya Allah, kena hendak kadang mempercaya ketika ada, mempercaya pun ketika masih sulit diterima logika ya Allah. Nah jadi untuk Gunung Pematon ya Allah itu ternyata, dan itu cerita dari Paman Ulun sudah naik waktu itu Gunung Pematon masih hidup. Itu naiknya tuh Jumat Kliwon jalan tanggal 14 kayak Kliwon ya, malam Jumat itu maghrib naik, dan itu pas malam Nisfu Sa'ban, sebelum Nisfu Sa'ban kan Nisfu Sa'ban 14 ya Allah, malam ke-15 ya kan. Nah bagiannya naik tuh malam 14 di Gunung Pematon itu tahun entah sekitar 2000 berapa, cuman Gunung Pematon masih hidup tuh. Jadi bagiannya naik dan orang Paman Ulun ulang kampung situ, ulang kampung Pokoman juga, dan itu sidin Gusti jadi kita keturunan kerajaan ya Pak. Naik ke sana memang jer yang kawanan nih naik, yang Gusti ini naik mendusur kayak naik belit di sini. Yang lain ini manggah gitu tak. Dan pas sampai di atas kawanan ini memang melihat ya kerajaan hibak dengan permata, kenakan main delima berlian yang galak-galak ini memang nyata. Bahkan karpetnya pun dijajak tuh, jadi kita tinggalan hampir separuh di sini. Itu memang dilihat ada yang tadi semua yang naik melihat bahwa ada kerajaan di situ. Jadi memang pas sampai di atas tuh memang kerajaan. Cuman pas subuh timbul menggigil bertahan, akhirnya hilang sudah kerajaan tuh, turun bagiannya. Dan pas waktu yang sebelum naik tadi di pertengahan jalan tuh banyak sudah merasa hampir kayak gempa di bagiannya, goyang bang, goyang. Dan itu masih belum kau menyimpulkan bagiannya apa nih yang goyang naik gempa. Bagiannya turun kan naik malam 14, jadi kan paginya tuh udah turun hari ke 14 ya Allah, 14 bulan Zulhijjah nih, bulan Zulhijjah, bulan Arab. Nah kan otomatis kan Nisfu ini kan malam 15 ya Allah, jadi malam sore tanggal 14 itu kan orang udah persiapan lah. Nah dan itu Abah Gus Kumpul masih hidup. Jadi Abah Gus Kumpul waktu itu bagiannya ini kan hanya turun gunung. Abah Gus Kumpul nyambat ini bukan Pematon turunan sih, 4 benisfu, jadi nyambat kayak itu. Artinya kan bukannya kawam yang menyimpulkan yang gunung goyang tadi bukan Pematon turunan ke Sekumpul. Dan itu pun pulang diakui oleh supir taksinya, supir taksi yang di Sekumpul. Bagiannya mengantar banyak jemaah-jemaah yang memang bergamis-gamis, hampir ibaratnya wujudnya tuh kayak jemaah normal lah, diantar ke Pematon di bagiannya, bukan taksi biasa. Di situ bukan nyampe nyimpulkan, oh berarti memang ada kan sejarah Banjar Gede kan Pematon ini kan rajanya berpindah alam ya. Oh memang ada di bagiannya, memang kita kadang ada mempercayai kadang kawa, karena bahkan Abah Gus Kumpul pun nyambat itu bukan Pematon untuk pembayangan. Terkaitnya kayak hal mistis kayak yang misalkan kayak kuyang, ukun atau mata tadi banyak, kalau itu masih dalam pribadi masih kita kawa menerima aja, karena itu hal mistis masih kawa dibuktikan ya Allah. Karena pas kita cintari ya Allah, pas disintari warik ya Allah. Nah tapi ada juga pulang hal-hal mistis yang berkaitan dengan naturalisme tadi, naturalisme yang berkaitan dengan alam ya Allah. Kalau kita itu kan masak Banjar di halau-halau tadi ya Allah, itu ibaratnya masih Banjar ya Allah, sama dengan ternyata tadi. Kalau kita di sini ya Allah bertambah atau minta banyu tuh lebih ibaratnya masih kawat diterima akal lah. Ibaratnya kita bertamu guru ya, dibacakan ayat, dibacakan surah yang mana itu kan berasal dari Al-Quran ya Allah, kita kawat ibaratnya menerima lah sedikit. Cuman pas ulun bukan eksperimen sih, kebetulan pas di Lombok itu kan di Gunung Rinjani ya Allah. Nah di Rinjani itu kan kita ulun pas bulik tuh turun di tepi Imbai itu, ternyata hal-hal kayak itu ada juga di luar ibaratnya ada di Banjar aja. Tapi kan di Banjar tadi kan lebih kayak yang hal mistis kayak pepohonan di sana, bahkan tepi Imbai bulik lawan penduduk lokal jerbuhannya datang mana pian jalur nih mandiri kalau bawa obat ya. Lu mikir permulaan mikir nih ada puskesmas gak di atas, ada rumah sakit kah atau ada klinik. Sekali ini banyak membawa banyak botol kayak itu. Nah aku bawa 4 botol ini, nah. Dan itu dia bawanya bawa obat, dan itu kada sih kurang aja untuk lokal. Acil-acil yang umur 40 naik gunung aja, naik gunung aja mandi, ada yang bawa banyu, bawa obat apa lawas duduk kan depan dari. Sekalinya memang itu memang sudah kepercayaan kami jadinya. Anjani kan Dewi Anjani jadinya. Nah Dewi Anjani itu kan ada air terjunnya, ada air hangat juga, air hangat. Jadi air terjunnya
ini ngambilnya di gua tuh misalkan kita hati kada berasih ini kita nyambat hati kada berasih atau niat kita jahat kada kau mengambil gitu. Tapi lo lihat wisatawan tuh banyak aja yang kau masuk mulai gara-gara awak kau aja masuk ibaratnya kan kada hendak berniat berobat dan itu pun kada tujuan ibaratnya hendak bisa aja kan bulan niatnya kemungkaran ya Allah hendak healing lawan ayang ya Allah niatnya kada baik ya Allah tapi kau aja masuk gua tuh tapi bagi warga lokal tuh ada kan bila niat kada baik kada kau aja niat dan misalkan kejadian-kejadian yang kayak mencelakai pun disambatnya itu gara-gara niat kita kada baik gitu. Nah itu kan apakah mati ulun nih itu ada kaitannya dengan jin atau pure memang karena alamnya. Kalau tadi kan kita di banjir ya Allah minta banjir ulun guru. Ini kan banjir dari gunung. Tapi obat di bagiannya. Dan itu sudah kami rasakan puluhan tahun dan medis pun kada mempan di sini kita mempan. Kemudian kan ada air panas juga dulu. Air panas ditakuni juga mandi lah di sini sih bawa obat itu penyakit apa aja entah itu gatal fisik misalkan yang penyakit kulit itu mandi di situ ampuh jelulun kartahan karena panas ibaratnya masak sosis kita ya Allah panas bukan air hangat sih mendidih sih sebenarnya memang mendidih disanggahnya lagi jadinya berarti ikam pada yakin jadinya padahal kami sudah mengusahakan yakin dasar memang diculuk tuh kada tahan amun ibarat kita tuh lunyut ya Allah dipaksakan oh jalan berarti amun buahannya memang entah itu sudah terbiasa jelulun tadi kan memang tertahan jelulun panas benar di buahannya mungkin niat kamu masih kurang bagus jadinya karena masih ragu karena yakin memang bahwa itu obat kalau memang kamu yakin obat panasnya itu memang 10 atau 5 detik aja selebihnya itu obat menjadi bagiannya tuh enjoy menikmati padahal banyak itu memang mendidih menggurak ya Allah diculuk tuh makan intalo aja masak di rumahnya jarang nah jadi orang berpikir ini pengaruh ini tuh kan kalau kita logikakan kan memang kan masih aktif kan tuh kan gunung yang di bawahnya tuh kan berapi ya kan jadi kan banyak yang mendidih nah itu entah itu ada hubungan dengan pure naturalisme tadi kan misalkan kayak kita bawa obat kan bisa aja kan daun itu mengandung apa tapi orang hari kan bisa tertambah jelas penelitian ternyata ada tapi kalau banyak tadi masih belum bingung dan belum pun tadi di sana masih dipadahkannya bahwa itu ibaratnya obat kekaitan semua daya dan itu hendak dipadahkan sirik ketia bukannya sedang jauh hendak dipadahkan jauh dari agama ketia Lombok kan gelarnya pulau 1000 masjid ya Allah agamanya hampir sama kalau di Bali kan masih mungkin lah kita agama beda ya Allah nah jadi Julun oh ternyata Julun beda budaya ada juga hal-hal yang kayak itu di luar kita tadi walaupun banyak tadi beda kemudian yang hubungan jin tadi juga jin muslim nah jin ini yang dari apa yang ulun kisahkan tadi dari pengalaman tuh jin tuh makanya tadi mulah yang kita ragu tadi karena kan ada momen yang kita nih kadang kada percaya tapi pas ada momen sesuatu yang mulah kita merevisi lagi bahwa aku percaya jin karena tertamui momen yang gitu pas kita pulang hendak percaya ada momen yang logika kita menolak akhirnya kan kada percaya nah jadi kita masih bimbang ya pas yang momen kayak itu lu nakun juga lawan yang kerasukan nih ulun hendak mentes juga jadi bereksperimen sebenarnya tentang pulau kerasukan ya Allah kita mencari orang kerasukan ngalih jadi kita takun ini kita gali aja terus kan pulau ngomong ya Allah takun gitu lawan guru anu kenal aja ulun sambat yang guru penambahan oh tahu jangan dikiaukan jadinya nyahut kayak itu nah lawan guru anu bang tahu jadinya berdiam jadi jangan dikiau jadinya guru anu kemudian lain guru termasuk guru dan ulun sambat juga sedin kermo aja nya itu hafal Quran dia kerwani pajuan buatnya ada sisi beda nah itu apakah ada hubungan antara amaliyah hubungan guru itu dengan jin itu sehingga kan di hal gaib itu nya terkenal apakah itu ada ibaratnya hubungan memang karena kan biasanya kalau kita ketahui karena mungkin kan guru itu langsung kayak kita aja kan bamalan bari nah tambah pasti kan ada amalan-amalan yang kita kan tahu yang sudah digajiin entah itu malam atau maghrib kan nah jadi kan ada apakah itu ada hubungan antara jin tadi lawan amaliyah tadi sehingga orang yang di dunia nyata nih terkenal di alam gaib khususnya tadi kayak guru-guru yang bertambah tadi ibaratnya entah itu jin yang misalkan si A bertambah kemudian ditambah guru ampih jinnya bukan bekesah itu gurunya bisa ditambah ya Allah kemudian pas dirasuk karuani lagi jin yang ini ya Allah nah itu apakah ada hubungannya atau nah kalau ya dari kawan-kawan tadi sudah ada masukan mungkin dari yang jin muslim tadi menanggapi yang medis yang sebelumnya air panas mungkin bagi orang Bali ya kada tahu aja air panas tuh ya yang tuh orang situ loh ngaran ujaran nih ya anu aja sudah aja apa istilahnya
menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Pokoknya dari medis aja lah kita melihat bahwasanya suhu tubuh yang tinggi itu kan mematikan loh, kuman-kuman. Makanya kita panas tuh sejujurnya kan mematikan yang kuman-kuman tuh, yang baca dari segi medis lah. Nah gitu. Cuma kalau bukti akan pakai medis loh, orang bahari keterbatasan segala macam. Intinya menyembuhkan segala penyakit. Gitu. Salah satu getalan. Karena orang yang getalan itu emang ada. Ini kan berendam pakai air hangat ya. Kerampih. Nah gitu lah. Mungkin secara medis pun bisa yang itu tuh. Kalau mungkin yang masalah jin, barangkali ada yang petihan. Rahmat. Nah itu memang sama sih. Itu kan kalau Nokia kalau saya apa ya, kalau sudah malas kan percaya kan, saya sampai tidak bagus kumpul. Nah itu udah. Izin masuk. Anu yang kerasakan tadi itu dasar cara kenal kan guru-guru yang mungkin sampai lah. Kalau lainnya dasar kenal misalnya guru-guru anu yang takutnya guru anu kenal lainnya, tapi kenal lainnya. Inya kenal dulu itu. Orangnya Maksudnya orangnya lain jinnya. Maksudnya lu nyambut nih anak belum Jawa kan gurunya di takutan di nyambut kita sama kayak kenal itu kan ibaratnya orang memang kenal. Cuman yang dulu memang tugas ini memang terkenal di bidang bertambah tadi belum sambat. Ibaratnya kan belum kan terkenal baik waktu itu belum Jawa kan guru anu aja loh. Jangan jadi ibaratnya kayak takutan tuh nya, entah itu ada hubungan ibaratnya tuh guru itu memang amalia sidin atau kayak apa gitu nah. Bahkan melihat orangnya pun langsung kayak menghindarnya. Kita juga foto kan langsung lagi nggak ada sih. Jangan paling hapus ya, kalau sudah malas deh. Karena juga bisa malas ya, hobi. Langsung panas aja, langsung gua. Gitu. Begini tuh. Mesti itu kan aja sudah malas. Sampai subuh. Mau lebih setahun. Makanya perintah aku ya sukmanya mana diambil sukmanya itu. Diambil sukmanya itu. Apa so hilang. Justru saya agak panik sih. Apakah dia meninggal kan? Apakah sukmanya diambil? Ya memang sukmanya diambil. Kita yang muslim itu hilang atau tidak yakin. Masih tangan itu. Saya panik tuh. Masih tawasul lah. Ini mau kembali lagi. Nah pas kembali itu ya berkisah lah. Ada perjalanan gitu. Pas hilang sukmanya. Mungkin karena ini kan saya kenal juga hubungan dengan Mas Mulia yang ya jadi agak memahami lagi, mempercayai lah. Cuman enggak apa tuh kalau ada kasus enggak langsung fonis tuh kan. Saya lihat dulu apakah ada masalah mental mungkin dengan duluan gitu kan. Apakah bio masalah mental atau itu. Nah, itu sih. Terus aja. mungkin menambahkan yang dari anak tadi guru Boji tadi masalah banyu tadi. Jadi mungkin berkaitan setiap kan biasanya karena banyu tadi kalau apa namanya tradisi yang sudah lawas ujur orang bahari itu di daerah masyarakat Lombok tadi itu dipercayai menyembuhkan sesuatu ya atau segala macam penyakit lah. Jadi ada di apa namanya di dalam buku Ustadz Nuruddin juga Logical Fallacy namanya. Di dalam buku itu ada Sidin menyebutkan parameter kebenaran tuh ada beberapa hal yang Sidin sebutkan di situ. Kebenaran itu bisa datang dari sebuah realita. Nah artinya kan mungkin orang-orang dahulu itu mencoba banyu itu oh ya sembuh ya, entah itu cocok lagi atau memang ada dari ilmu medisnya. Kemudian ada lagi dari konsistensi, artinya hal-hal yang itu dari banyu itu tuh memang banyak banget yang sembuh. Artinya kan konsisten dari dahulu sampai mungkin ini terbukti, entah itu ada dasar medisnya atau ada. Nah hal-hal yang kayak itu dapat dianggap sebuah kebenaran karena berdasarkan konsistensi lawan realita tadi itu. Nah itu yang ulun dapat di apa namanya buku Sidin dan Logical Fallacy. Mungkin yang lain ada tentang jin tadi. Izin menanggapi lah dari yang pertama tadi itu masalah dari moderator yang temannya tadi yang sampai tuh yang kena bisa tadi Ya bisa. pas kejadian waktunya itu senja lah senja. Nah jadi Lun ada kenalan atau teman tuh nah yang orangnya tuh rukiah atau nyambut ancak tuh eksorsisme gitu Iya. bahasanya tuh. Di barat gitu. Nah jadi pas di waktu senja itu ada namanya tuh perpindahan tuh nah perpindahan dunia antara dunia kita dan dunia jin tuh nah. Jadi bisa aja
dunia jin tuh ke kita bisa juga ke dunia jin tuh. Nah makanya ada loh kisah orang bare itu anu aja apa namanya lokasi masuk saja aja karena di simpan orang hantu beranak ya. Nah itu kemungkinan bisa memang terjadi, nah memang terjadi adanya, tapi apa namanya itu ada waktunya, dalam waktu tuh waktunya di apa namanya di garis besar itu waktunya terjadi senja. Nah ada jam misalnya jam siang-siang bolong ada mungkin. Nah itu balapan habis itu juga kena jadi apa namanya perpindahan waktu dari itu mempengaruhi keadaan tuh. Nah kan yang asalnya yang terang timur malam, contoh lah kita mati lampu ada pasti mata tuh lo apa namanya ya raung kalau melihat tuh. Nah sama juga nang kayak kita nih perpindahan apa namanya sore menjelang malam, nah itu bisa terjadi tuh. Nah dan ulun ada kawan juga sudah meninggal yang kena wisa juga gitu sama kejadiannya meninggal ya sekitar 8 tahunan yang lalu lah pokoknya. Dan memang sudah yang pertama tuh pengobatannya tuh medis. Nah pengobatan medis 2 bulan kan di rumah sakit tuh kada titik terangnya lah ibaratnya. Maka di ibaratnya tuh di apa diponis bahwasanya ini terkena wisa orang Dayak namanya. Katanya habis dari gunung mana ada yang paling sudah jadi yang lawas gitu. Nah jadi untuk wisa itu memang ada. Nah memang ada misalnya tuh. Nah tapi itu tuh lain misalnya perbuatan kayak manusia lain tuh. Nah ada seorang orang halus yang membuat tuh. Nah kenapa jadi orang halus membuat, karena itu sifatnya udah. Nah orang halus tuh sifatnya udah mengganggu-ganggu. Nah itu habis itu lagi lu menanggapi kisah yang apa namanya yang kawan lu nih yang dihalau-halau nih, kenapa jadi kedada aja buktinya pas sudah percobaan, sudah juga eksperimen ya suara-suaranya dan sebagainya, kenapa jadi kedada kejadian sama sekali ya, padahal sudah di ibaratnya tempat yang ibaratnya lumayan orang halus tuh pasti ada tuh. Nah iya tuh angker ibaratnya. Jadi yang apa namanya kalau ulun juga berita yang rukyah itu, nah beritahu ulun tuh bahwasanya roh halus itu atau makhluk dia itu ini ada hendak muncul di ketika orang banyak tuh. Nah karena apa namanya ini ada hendak menampakkan diri itu. Nah kecuali misalnya 1 orang atau 2 orang tuh. Nah bisa aja menampakkan tuh. Nah seperti yang dialami kawan ulun nih ada di sini nih pernah digangguin lah ibaratnya, dan kondisinya tuh di apa namanya sorangan dalam rumah tuh. Nah dan itu apa namanya maksud ulun tuh ulun mengklaim bahwasannya orang banyak tuh kada mau tuh. Nah dan yang pasti bisa digangguin atau diganggu orang makhluk halus tuh yang sendiri atau berdua tuh. Nah yang kemungkinan besarnya bisa digangguin oleh roh halus itu. Ulun menanggapi kisahnya kenapa jadi kada sama sekali tuh. Nah karena orangnya banyak tuh. Nah itu habis itu menanggapi kisah yang ditanggapi lah. bagus mantap kisah aja ini tadi itu apa namanya ada